wawancara. Tidak ada wawancara, alhamdulillah. Gak ada guys, wawancaranya aman. Kak, mau nanya, sistem kakak belajar materi kefarmasian gimana ya Kak? Nyicil perhitungan atau materi dulu Kak? Atau langsung pakai buku bimbel? Nah, kalau aku kemarin kebetulan gini guys, jadi aku spill ya. Kan kemarin waktu aku skripsian itu, aku bahas tentang HIV/AIDS. Nah, materi itu kan lumayan banyak ya obatnya, terus kayak efek sampingnya. Nah, jadi materi skripsi itu yang aku duluan pelajarin. Materi yang aku dalam pelajaran itu yang materi skripsi gitu aku hafalin, aku catat sekalian buat belajar sidang gitu. Terus kalau untuk materi perhitungan dulu atau eh, materi yang hafalan dulu gitu atau farmakoterapi dulu, aku farmakoterapi dulu karena aku lebih suka ngelakuin hal yang aku bisa duluan gitu. Aku fokus ke aku fokus ke hal yang bisa aku lakukan duluan kayak gitu guys. Jadi kalau aku materi dulu, kalau kamu Kak Inelia, kamu lebih suka yang perhitungan atau lebih suka yang hafal nih? Kalau aku pokoknya aku suka duluan lah aku pelajarin gitu. Jadi fokus lagi sama yang bisa aku pelajarin dulu, abis itu baru aku ke perhitungan. Gitu. Abis itu aku latihan pakai buku bimbel dari Pejuang Apoteker sama ikut kelasnya juga waktu itu buat nge-review-review dari apa yang udah aku pelajari waktu itu di Pejuang Apoteker. Aku ikut bimbelnya lewat Zoom gitu. Dibahas lah ada pretestnya, ada post-testnya yang ngebantu banget nih buat kuis-kuis kayak gitu, buat latihan-latihan gitu. Terus ada apa lagi ya? Sama aku belajar dari YouTube juga sih sebenarnya pas lagi kayak bingung mau ngapain gitu kan, bingung capek belajar ya udah aku dengerin aja YouTube gitu, YouTube pelajaran-pelajaran apa S1 farmasi yang sebelum-sebelumnya gitu. Aku pelajarin terus nanti kayak ya udah masuk aja oh begini kayak gitu guys. Jadi kalau kalian bosen nonton YouTube kan biasanya nah YouTube yang ditonton tuh kalau bisa yang materi farmasi kayak gitu yang menarik-menarik gitu. Nanti masuk ke kelas. Kayak gitu, Kak Inaulia, kalau aku, Kak tadi SIMAK UI tesnya apa aja, Kak? Maaf, Kak, kelewat. SIMAK UI, TPA, TBI, itu online. Terus, ujian kefarmasian, itu offline kalau lolos di TPA TBI-nya. Nanti dikabarin lewat email, kamu lolos, gitu. Selamat kamu lolos, silakan ikut ujian kefarmasian di lab apa, gitu. Gitu ya, Kak Sebianuha. Izin konfirmasi berarti ujian SIMAK tanggal 3 November itu offline atau online ya? Tes TPA-TBI-nya online. Tapi tes kefarmasiannya itu kalau lolos TPA-TBI offline. Oke, aman ya guys? Izin Kak, mengenai ijazah harus diupload ya Kak. Soalnya takutnya ijazahku belum keluar, tapi semoga aja udah ada. Iya, harus pakai ijazah guys, kalau nggak salah deh. Coba minta, kamu, Kak Mita, coba kamu chat ke admin farmasi S1 kamu, minta duluan gitu loh, minta duluan. Biasanya bisa, kalau karena mau buat daftar bla 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 kayak gitu. Coba aja minta. Daripada nanti ini menyesal kan ya, kelewatan satu semester gitu kan, untuk di UI. Siapa tahu rezeki kamu di UI. Terus minimal per hari belajarnya berapa jam Kak? Kak Handini Mulyanti kalau aku waktu itu jujur karena belajar yang mepet, jadi aku seharian belajar sampai diomelin sama bunda aku. Aku seharian belajar, tapi ya itu tadi 15 menit main HP, 15 menit main HP. Maksudnya 15 menit istirahat. Bisa main HP, bisa sholat, bisa makan kayak gitu. Terus Kak, katanya ada tes TOEFL ya, Kak? Kak Nuha tes TBI, ya itu maksudnya TKBI. Jadi, emang soalnya mirip sih sama TOEFL. Waktu belajarnya berapa lama tadi udah ya? Apa hamil berapa minggu atau berbulan-bulan gitu, Kak? Sebulan. Jujur, aku belajar sebulan. Tapi karena aku padetin saat itu, jadi ya aman sih, guys. Karena sungguh-sungguh ya. Jadi, jadi karena motivasinya besar, cukup besar, jadi aku terpacu, aku harus lolos ini, aku harus lolos. Abis ini aku mau ngapain, aku mau ngapain gitu. Jadi aku udah punya harus punya target jangka panjang yang harus mau aku capai. Jadi tahap satunya ya apa lulus SIMAK UI dulu kayak gitu. Jadi tentuin target jangka panjang kalian, terus di breakdown jadi target jangka pendek kayak gitu.
Kak, tapi kok yang di tabel penerimaan UI gelombang 3 ini TP-nya offline bingung. Oh iya kah? KR serius? Yang benar. TP-nya offline. Coba dicek lagi ya. Coba dicek lagi, guys. Iya, seriusan offline. Wow, menarik. Kalau aku online. Nah, coba kamu cek lagi Hmm. ya. Baca yang bener, guys. Real. Coba, please. Offline kah? Coba nanti aku cek juga ya. Coba nanti aku bantu cek. Iya, Kak, offline. Oh my God. Wow. PWS. Nggak apa-apa, guys. Offline. Malah lebih seneng, nggak sih? Iya, Kak, CBT offline. Mau diare, nggak apa-apa, guys. Aman. Insya Allah aman. Itu melatih mental kalian, nggak apa-apa. Jangan dijadiin beban. Karena nanti kalau dijadiin beban, balik lagi. Nanti jadinya tertekan, malah jadi ngeblank. Nggak apa-apa, guys. Nggak apa-apa. Latihan offline, latihan offline, mau offline mau online sama aja kan, nggak sempat buat nge apa namanya, nggak sempat buat cipika-cipiki gitu. Jadi udah kerjain aja nggak apa-apa. Yakin bisa, aku yakin kamu bisa kok. Kamu udah join Zoom gini berarti kamu udah niat gitu. Pasti bisa, yakin pasti bisa insya Allah. Nanti kalau kalian pada ketemu aku di kampus gitu ya, jangan lupa tegur sapa ya guys. Pasti seru banget kalau kalian keterima di sana terus nanti kalian bilang Kak Arum gitu. Asik ya Kak ya. Karena kalau misalnya kita butuh banget ya Kak ya alumni ya. Karena udah di dalam itu waktu aku tuh bener-bener, wah, apoteker tuh guys, waktunya tuh singkat, padet gitu materi-materinya. Jadi Bener. kita butuh banget cutting untuk ya lumayan lah ya diturunkan gitu Mm-mm. materi-materinya. Jadi kita Betul, nggak begitu betul. kaget gitu. Mm-mm. Ada materi turunan gitu loh dari angkatan atas yang Iya. kita buat bahan belajar kayak gitu. Gitu guys. Apalagi nih, ada pertanyaan belum terjawab kah? Online-nya sistem ujiannya gimana kak di rumah masing-masing ya kak? Iya, waktu itu aku di rumah masing-masing. Betul sekali. Gitu. Tapi coba dicek lagi ya guys nih. Sorry ya, kalau kalau ternyata offline aku kurang tahu nih guys. Nanti coba dicek lagi, dilihat bener-bener apakah ada perubahan beneran offline atau beneran online. Semoga meskipun offline tidak mengurangi kemampuan teman-teman dalam mengerjakan soal, tetap lebih lancar dan lebih sabar ngerjain soalnya juga lebih apa ya, lebih kuat lah mentalnya dalam ngerjain soalnya. Gitu guys. Kak, masuk UI itu syarat IPK-nya berapa? Kalau nggak salah ada ya Kak syaratnya, aku lupa lagi. Deh Tiga di koma. apa ya di persyaratan tuh ada kalau prodinya itu minimal baik sekali kalau nggak salah ya B kayak gitu. IPK-nya kalau nggak salah inget tuh 3, tunggu ya coba kita buka di sini ya coba ya. Kalau nggak Coba salah kita tadi share. ada Mm-mm. 3, berapa ya? Nanti coba dicek ya guys, 3, berapa pastiin IP-nya sudah memenuhi. tiga Nah koma ini dua nih. apa ya? Coba. Ini tuh nggak ada di sini. Oh ini dia. Nah ini guys jadi Hmm. di luar UI baik perguruan tinggi PTN maupun PTS program studi farmasinya itu terakreditasi minimal B. B itu baik sekali. Lalu mempunyai IPK minimal 3,25 skala 4 untuk PTN atau minimal 3,5 skala 4 untuk PTS. Wow, tinggi banget ya. Kalau di zamannya aku dulu, PTS itu 3,3. Sekarang 3,5. Ini guys, ada semua kok di sini. Seperti itu. Iya, betul. 3,25 ya. Kakak yang transferan D3 ke S1 bisa ikut apoteker UI gak? Bisa. Waktu itu, teman aku, itu ada yang dia dari D3. Habis dari D3, dia ke S1 di Cirebon gitu kalau nggak salah. Terus dia sekarang lolos jadi apoteker UI bareng sama aku. Gitu. Di angkatan aku. Gitu ya guys. Bisa kok. Syarat maksimal lulusan tahun berapa ya? Ada nggak ya Kak syarat minimal lulusan tahun berapanya? Maksimal. Tadi tuh Lupa deh. nggak ada sih. Tunggu-tunggu. Apoteker. Nggak Temen ada aku guys. lulusan 2017 Bisa ya. itu bisa. Mm-mm. Mm-mm. Bisa.
nggak ada sih sejauh ini yang dibaca. Nanti teman-teman boleh klik ini teman-teman, http penerimaan UI.ac.id. Mm-mm. Cari-cari tahu ya pokoknya ya guys. Mm-mm. Harus Untuk yang sering-sering kepo. benar-benar harus harus apa ya? Harus jadi BI gitu ya. Harus nyari Hmm. gitu. Emang harus nyari sendiri biar tahu. Gitu guys. Ada lagi yang mau nanya? Sudah cukupkah? Pertanyaannya ada lagi? Sepertinya sudah habis nih Kak Arum, udah terjawab semuanya sepertinya Sip. Oke Kak. Nanti dengan kalau ada yang mau detail. nanya boleh ke mungkin baru ingat nanti boleh ke IG aku atau ke LinkedIn aku ya. Oke, oh sip. Ini Kak Arun udah cantumin nih teman-teman. Boleh di-save. Kalau misalnya masih ada bingung, boleh ditanyain. Oke. Oke, ya Kak Rum, terima kasih untuk segalanya ya, untuk waktunya, untuk semangatnya, untuk sharing-sharingnya, semua. Oh, Kak, masih ada satu lagi. Kak, sistem peminatan di Apoteker UI ada bagian PPM atau pelayanan farmasi. Oh, tadi mungkin ini udah kita spill di awal ya, Kak Arum ya. Iya, jadi Gimana? kalau untuk PKPA-nya ya berarti ya pas magangnya ya, pas magangnya itu sekarang kita wajib ke lima-limanya gitu, wajib ke lima-limanya. Kalau aku itu jadwalnya 2 minggu di puskesmas, 1 bulan di pedagang besar farmasi PBF, terus 1 bulan di apotek, 2 bulan di rumah sakit, sama 2 bulan di industri. Itu udah wajib, udah include gitu. Gitu ya, Berarti, Kak Lady. Kak Arum, berarti kalau di UI sendiri, studi kasusnya itu berlangsung 3 bulan. Studi kasus apa tuh, Kak? Eh, Masih ada belajar di kampus kan di sana atau Oh, gimana? modul pembekalan namanya. Jadi Oh, sebelum itu kita ada pembekalan yang isinya tuh sebenarnya pembekalan mandiri karena maksudnya kayak tadi yang aku bilang presentasi kita kita dikasih kasus terus kita presentasi nanti ada dosen yang di situ habis itu dosen di akhir ngasih apa namanya pleno ngasih pleno gitu kayak penjelasan secara umum apa ada lagi nggak yang mau ditanyain kayak gitu oke. gitu guys. Mm-mm. Plenonya tuh plenonya apa namanya pembekalannya tuh 6 minggu Kak, enam Oh, minggu 6 minggu. Hmm. Wah, ini udah pertanyaannya sepertinya panik dia ya. Itu kelompok atau individu, Kak? Kelompok kelompok aman ya kelompok guys kelompok kok. Oke Mm-mm. katanya ada yang lagi yang mau ditanyain mungkin pas ini yang udah eh, sudah sesudah jadi mahasiswa mungkin ada yang mau ditanyain Mm-mm. lagi. Gimana tuh, Boleh. guys? Ada yang mau ditanyakan, Kak, setelah pengumuman? Gimana tuh, Kak? Ada pembekalan dulu, Kak? Ada ya, Kak Rum ya? Dikumpulin semua seperti itu nggak, Kak Rum? Tip ada bener Kak bener ada Mm-mm. Itu dikasih tahu. dikasih tahu timeline timeline gitu. Berarti jumlah SKS-nya berapa, Kak Rum? Jumlah SKS-nya berapa Mm-mm. ya Kak? Aduh, aku nggak perhatiin lagi. Tapi intinya eh, setelah modul pembekalan 6 minggu itu ada UAS. Nah, kemarin aku baru banget selesai UAS. Kayak gitu. Habis UAS itu hari Senin udah langsung magang. Oh gitu. Heeh. Jadi hari Senin kakak magang kemana, Kak? Eh, kenapa Kak? Kakak hari Senin, kamu hari Senin ke mana? Ke ini, ke puskesmas. Oh, puskesmas Puskesmas dulu. Cakung. Langsung dibagi gitu guys. Ininya udah dibagi dari sana jadi kita nggak nyari sendiri gitu udah dibagi dari UI-nya udah ada MOU gitu loh sama industri dan rumah sakit dan lain-lain pil biayanya Kak. Oh iya lupa ya, biaya kuliah di UI sekarang berapa ya? Lupa lagi. Aduh nggak enak nyebutnya lagi. Sepertinya itu tercantum ya, Kak Arum ya? Kalau nggak salah di websitenya. Enggak ya? Lupa. Sebenarnya ini spill aja ya guys tapi ya udah lah ya. Sebenarnya di websitenya tuh waktu itu masih 23 juta sama Oh, 11 juta buat uang UKT. pangkal gitu ya kalau Oh nggak iya. salah namanya. Hmm, Pembangunan, ya wah, apalah itu ya, nggak tahu namanya. Tapi jeng 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 di angkatan aku itu diperbaharui jadi 40.
per semester. Wow. Gitu, kalau Mira gitu ya. Jadi 40 juta per semester gitu. Allah Dan Akbar gitu kan. dan ini hanya 2 semester ya kak ya? Betul, 2 semester. Uang Uang juta. pangkalnya nggak ada, udah nggak ada. Oh gitu. Berarti nggak bayar 11 Heeh, juta itu lagi ya kak? udah nggak, Oh langsung 40 juta info per berarti. semester. Itu aku juga baru tahu abis praregistrasi itu karena baru dicantumin Oh. di websitenya kan masih 23 11 gitu kan. Tapi ternyata wow gitu, menarik. Gitu, 40 juta. Jadi karena udah bayaran mahal nih ya guys, jadi jangan disia-siain. Betul. Mm-mm, jadi setiap ilmu tuh berharga gitu, setiap apa yang mau kita raih tuh jadinya ngerasa sia-sia gitu loh kalau nggak belajar sama sekali Hmm. di 1 hari gitu, kayak gitu. Nah itu tinggal dimanfaatin aja nanti tuh sama sama ininya, dimanfaatin apa namanya buat belajar di buat magang karena bahkan itu nanti bahan pakai buat magang gitu. Tanya yang banyak sampai dosennya capek gitu, nggak apa-apa. Mendingan nanya di kelas daripada nanti pas magang ngangong-ngangong gitu kan. Bingung ya kak ya? Benar. Apakah ada opsi dicicil? Ada. Oh, Ada ya Kak Afnan Adit. Ada 3 kali dicicil. oh, oke. Bisa dicicil 3 kali. Yang pertama 50%, yang kedua 30%, yang ketiga 20%. Waktu berapa bulan gitu ya? Aku lupa. Berapa ya? 2 bulan apa ya, tiap 2 bulan gitu kalau nggak salah. Jadi pertama cicilan pertama tuh harus 50%, berarti 20 juta. Cicilan kedua harus 30%, cicilan ketiga harus sisanya 20%. Gitu. Gitu ya Kak. Oke, masih ada lagi guys yang mau ditanya-tanya? Oke, baik Kak, terima kasih. Nah, Sip, udah habis ya? Kalau sudah habis, kita tutup ya untuk sesi sharing pada malam hari ini dengan Kak Arum. Thank you so much, Kak Arum. Sukses thank you. selalu di sana. Amin, makasih Lancar-lancar. Kak. Siap, siap. Iya, makasih ya teman-teman buat keaktifannya juga. Aku doain teman-teman bisa semuanya pada lulus ya eh, di apa PSPA UI di tahun ini gitu. Doa jangan lupa yang lengkap ya guys biar dikabulin. See you guys semuanya. Makasih banyak. Kalau ada pertanyaan bisa ke tadi ya Instagram atau LinkedIn. Aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Waalaikumsalam, Kak Arum. Oke, teman-teman, sedikit boleh nyambung ya. Jadi memang ada pesan dari timnya kita. Jadi kita sedang buka kelas Oktober ya, teman-teman. Sedang buka kelas Oktober, di mana di kelas Oktober ini kita ada yang baru ya. Jadi yang barunya itu kita ada khusus untuk farmasi klinis, farmakoterapi, farmakologi, kita ada mind mapping, bentuk rangkumannya. Terus untuk tryout-nya sendiri, nanti kita sudah menggunakan sistem komputer based test. Jadi teman-teman sudah mengerjakannya seperti teman-teman mengerjakan ujian tes kefarmasian menggunakan komputer gitu ya, CBT. Nah, dan ini sangat lengkap ya untuk materinya. Jadi kita ada 10 kali pertemuan, teman-teman kita ada perubahan jadwal. Bahkan untuk farmakoterapi, farmasi klinis itu ada 3 kali pertemuan. Seperti itu. Kenapa? Karena memang ini cukup banyak. Bahkan kita juga nanti ada sharing wawancara, karena ada beberapa kampus yang mengadakan sharing wawancara. Lalu kita nanti ada sesi OSCI atau praktek kefarmasian. Kak, di tempat aku nggak ada tuh Kak alur tes OSCI atau praktek kefarmasian. Oke, karena nanti ketika kamu lulus mengikuti program studi apoteker, nah teman-teman untuk menjadi apoteker kita kan ujian nasional ya. Selain ujian komputer based test yang isinya adalah kefarmasian, juga ada praktik kefarmasiannya yang nanti ada 10 station, di mana ada 1 station istirahat dan teman-teman akan mengerjakan soal
Seperti itu. Bukan hanya mengerjakan soal, tapi teman-teman mendemokan. Artinya mendemokan apa? Teman-teman mempraktikkannya seperti itu. Nanti kita akan bahas. Oke, nanti kelas terakhir kita di Oktober itu di tanggal 29 Oktober. Seperti itu teman-teman. Dan ini adalah daftar materinya. Ini udah di-spill nih ya. Gimana mind mappingnya. Nah, ini contoh dari mind mapping yang akan kita bahas. Ini misalnya sistem pernapasan. Nah, kalau misalnya untuk kasus asma, ini adalah 4 poin terbesar yang teman-teman harus pahami. Kalau misalnya untuk pengontrol asma itu misal di kasusnya pasiennya itu udah punya riwayat asma. Nah, supaya mencegah tidak kambuh, dikasih apa? Dikasihlah kortikosteroid inhalasi. Contohnya ada siapa? Ada fluticasone dan lain-lainnya. Jadi kita selain ada mind mapping, kita akan kasih modul. Di mana di modul itu teman-teman bisa lihat bagaimana algoritma terapi dan juga rangkuman dari golongan-golongan obat berdasarkan penyakit seperti itu. Kalau misalnya terjadi serangan asma, dikasih obatnya apa? Pelega ya, yang kita kasih short acting beta agonis, salbutamol seperti itu. Oke, jadi hampir semuanya nanti untuk farmakoterapi kita buatin mind mappingnya seperti itu. Tidak semua materi, karena tidak bisa semua kita paksakan dengan mind mapping, teman-teman. Gitu. Oke, seperti itu ya tambahan dari saya. Untuk kelas Oktober, teman-teman boleh daftar di link yang ada di Instagram kita. Kalau misalnya teman-teman mau kelas aja itu 150.000. Kalau teman-teman kelas plus buku itu di harga 210.000. Kalau saya saranin plus buku. Kenapa? Karena nanti kita udah latihan nih di Zoom. Nah, teman-teman kan ingin mengasah kembali, ya kan, pemahaman teman-teman. Seperti itu kita bahas juga ketika mengasah pemahaman, kita juga akan mengasah gimana sih jawab soal. Tadi Kak Arum sudah banyak menjelaskan ya. Soalnya itu panjang-panjang. Ya benar, karena saya merasakan juga ya. Merasakan saat itu ketika kita mau ujian kompetensi apoteker Indonesia, kita kan tes dulu ya di kampus ya secara internal. Nah, itu emang benar teman-teman. Satu soal itu tuh bisa sampai 7-8 baris. Nah, kita harus tahu di dalam narasi soal itu pasti ada inti dari pertanyaan. Nah, itu biasanya di akhir. Nah, itu nanti kita akan bahas gitu. Itulah kenapa kita kasih dulu pre-test, post-test. Jadi teman-teman udah baca secara menyeluruh, nanti tim tutor akan kasih tahu gimana sih cara memahami soal sehingga kita tahu inti dari pertanyaannya itu apa dan kita butuhkan apa untuk menjawab pertanyaan tersebut seperti itu. Dan untuk semakin memperkaya soal-soal, teman-teman boleh miliki bukunya juga seperti itu. Teman-teman, ya, seperti itu ya dari saya ditunggu partisipasinya. Terima kasih, selamat malam. Semoga semuanya beruntung, boleh lulus di kampus masing-masing yang dituju. Semangat semuanya jadi teman sejawat. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Saya izin live ya. Selamat bergabung di kelas sharing alumni pejuang apoteker dan pastinya untuk sharing pada malam hari ini spesial banget karena kita kedatangan guest yang sangat spesial yaitu Arum Dipta Ginitri. Malam Arum. Halo Kak, suaraku kedengeran nggak ya? Oke, jelas kok. Oke. Ya. Ya, jadi teman-teman pada malam hari ini kita bakalan dengar sharing lalu tips and trick dari alum dalam menyiapkan diri untuk persiapan SIMAK UI khususnya untuk lolos di program studi apoteker. Karena SIMAK UI itu sendiri banyak program-programnya ya dan malam hari ini kita akan khusus bahas terkait yang program studi apoteker. Karena memang waktu di zaman saya dengan di zamannya Arum Seleksi itu berbeda. Jadi sedikit bocoran gitu ya. Jadi saya juga alumni apoteker dari UI, saya angkatan 93. Angkatan 100 Kak, pas. Wow.
Cepet banget ya waktu berlalu. Oke, jadi teman-teman, kita bakalan mulai dari Arum sendiri yang akan sharing, boleh memperkenalkan diri dulu. Nanti dari situ Arum akan banyak sharing dan setelah itu kita bakalan buka sesi tanya jawab terkait teman-teman yang mungkin udah sedang mempersiapkan diri nih, masih bingung di bagian apanya. Nah, teman-teman boleh banget bertanya nanti pas di kolom sesi ya, teman-teman. Dan terima kasih Arum sekali lagi di tengah kesibukannya sedang mempersiapkan diri untuk ujian UAS ya, akhir semester ya. Udah Kak, kemarin banget UASnya baru selesai. Ya, Alhamdulillah udah terlewati dengan baik. Nanti mungkin aku juga bisa sharing apa aja yang setelah lolos jadi mahasiswi apoteker. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya nih, lagi apa nih, lagi mau magang di mana nih gitu. Itu aku bisa. Oke, ya good banget. Jadi nanti Arum bisa cerita juga kan ada pemilihan ya Arum ya, apa peminatan ya waktu di Kalau APTN ya. sekarang semuanya Kak, semuanya ngalamin. Ya, Semuanya jadi magangnya ngalamin. PKPA-nya 7 bulan di masing-masing di 5 di puskesmas, di apotek, terus di industri, di rumah sakit, sama di puskesmas. Jadi ngalamin semuanya. Oke, seru banget. Kalau di aku tuh enggak, di aku tuh kemarin kita dibatasin karena masih COVID ya. Oke, teman-teman seru banget ya. Kalau gitu tidak kita udah nggak sabar pengen dengar sharing dari Arum. Saya persilahkan Arum untuk memulai sharingnya pada malam hari ini. Saya jadiin co-host dulu ya, sebentar ya. Oke, sambil nunggu kakak, mungkin aku kenalan dulu boleh ya kak? Oke, silahkan. Ya, terima kasih ya Kak Novi ya, Kak Apoteker Novi atas waktunya dan kesempatannya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan. Namaku Arum Dipta Ginitri, tapi teman-teman bisa panggil aku Arum. Aku angkatan 2019 waktu S1-nya. Aku dari Universitas Diponegoro Semarang. Dan sekarang, Alhamdulillah, kemarin lulus bulan Maret. Terus mencoba untuk masuk ke PSPA UI. One shot, Alhamdulillah, lolos, Masya Allah gitu. Oke, jadi sekarang aku angkatan ke 100 Apoteker UI. Nah, teman-teman kalau boleh mungkin pada on cam kali ya, aku pengen ngelihat wajah teman-teman juga nih. Kita bisa sharing-sharing dan aku bakalan terbuka banget sama teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak berhalangan, boleh banget ya teman-teman buat temenin aku on cam sama kakak Novi di sini. Oke, aku izin share screen ya Kak. Apakah sudah terlihat? Oke, bentar. Lagi loading sepertinya. Oke, sip. Oke, sudah Arum tinggal di share screen sepertinya ini. Oke, sebentar ya Kak. Oke. Sip, udah terlihat belum ya? Oke, sudah. Oke, di sini aku mulai ya teman-teman. Bismillah. Jadi di sini aku mau sharing-sharing aja. Dan aku harap teman-teman pada interaktif ya. Jangan cuma ngeliatin aku doang. Karena rugi banget kalau misalnya ada tips and trick dari orang lain gitu ya. Sharing-sharing dari orang lain. Tapi teman-teman pasif itu sangat rugi guys. Jadi kalau bisa kita ini aja ya. Kita interaktif. Dan kalau mau nanya boleh langsung raise hand aja nggak apa-apa. Nggak masalah. Oke, nah di sini aku mau sharing strategi lulus 5 UI versi aku ya, versi aku untuk tembus PSPA UI. Nah, teman-teman, jadi sebelumnya aku mau jelasin kalau untuk masuk ke PSPA UI, teman-teman perlu daftar SIMAK UI ya, jalurnya SIMAK UI. Nah, klik aja ke penerimaan ui.ac.id, ini ya websitenya. Nah, teman-teman lihat aja di bagian pendaftaran, terus masuk ke bagian profesi. Habis bagian profesi, terus ke bagian simak kayak gitu. Nanti di sini teman-teman bisa lihat buat prosedur pendaftarannya. Terus di sini ada kayak biaya pendaftarannya gitu, sama syarat-syaratnya apa aja. Kebetulan waktu tahun aku itu sama 1,3 untuk biaya pendaftarannya. Lumayan ya guys, lumayan mehong, tapi worth it sih insya Allah ya. Saran aku kalau teman-teman mau nyoba, coba aja nggak apa-apa, coba aja karena kita nggak tahu rezekinya bakalan ada di mana.
Jadi saran aku coba aja modal nekat. Nah, itu kalau aku sih kemarin aku modal nekat gitu. Terus 1,3 ini untuk pendaftaran aja, sama ada tes kejiwaan atau MMPI. Itu waktu itu aku di RSUI ya sebagai syarat pendaftaran. Aku sekitar 600.000 apa 700.000 gitu kalau di RSUI. Tapi jangan khawatir karena setahu aku ya, kalau di tahun aku itu bisa pakai tes kejiwaan di rumah sakit swasta gitu kan nggak masalah gitu. Teman-teman aku ada yang kayak gitu dan masih aman aja gitu. Tapi nanti tolong dikonfirmasi lagi ke pihak UI-nya, siapa tahu ada perbedaan kebijakan gitu. Jadi ya total kalau dipikir-pikir sekali ujian ya bisa 2 juta lah gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Insya Allah rezeki nggak kemana dan semoga rezeki teman-teman ngalir terus lah ya biar sekali ujian, sekali lagi nih ujian langsung masuk kayak gitu. Nah, untuk persyaratan pendaftarannya, saran aku teman-teman bener-bener dibaca ya, dibaca bener-bener. Dan waktu itu tuh aku buat ngecek syarat pendaftarannya ini itu udah dari jauh-jauh hari sejak aku skripsian, sejak aku selesai skripsian gitu. Jadi setelah skripsian aku selesai, aku mulai nyari info-info apoteker, aku ngelis pendaftarannya kapan, terus ujiannya apa aja, biayanya berapa gitu. Jadi untuk pendaftaran prodi UI ini itu apa aja sih yang dibutuhin itu udah ada semuanya di website penerimaan ui.ac.id. Nah, terus kalau teman-teman ini ya teliti ya, pokoknya kalian cek aja itu dibagi setelah kalian bikin akun, setelah bikin akun web akun apa ya akun loginnya UI, nanti teman-teman bisa buat pendaftaran gitu ya. Klik aja buat pendaftaran. Nah, di situ ada kuotanya. Ini kan yang pasti dibingungin ya, berapa ya yang diterima kayak gitu. Biasanya UI itu sudah memberikan spill-spillan daya tampung gitu, keketatannya berapa. Kalau di periode besok ini ada 105 nih. Nah, daya tampungnya tapi itu perlu dikonfirmasi lagi sih sama pihak kemahasiswaannya apakah 105 itu sudah termasuk internal atau cuma eksternalnya aja. Internal dalam artian S1-nya sudah di UI terus mereka lanjut apoteker di UI lagi kayak gitu. Nah, kalau kemarin pas aku ujian itu aku 16 daya tampungnya 16. Jadi cuma 16 karena sebelumnya itu kalau yang sebelum aku tuh 34 kalau nggak salah 34 apa 38 gitu. 34 sama 3 apa 38 terus karena kurang orang aku nggak ngerti ya karena kenapa dibuka lagi gelombangnya ternyata pas aku mau daftar 16 doang nih gitu kan. Beberapa orang mungkin melihat itu sebagai nggak mau daftar gitu tapi aku melihat itu sebagai peluang karena gimana kita ngelihat peluang 16 orang tapi kalau yang lain nggak mau daftar pasti bakalan dikit nih saingannya gitu jadi ya udah daftar aja deh gitu pikirku dan bersainglah di situ aku sama 40 orang sekitar 4, hampir 40 orang kayaknya apa 40 orang gitu jadi 16 banding 40 ya keketatannya kalau di waktu aku. Tapi ini ada 105 nih. Jadi peluangnya besar banget buat teman-teman pada daftar di PSPA UI. Tuh, simak ya. Nah, ini kakak mau, mungkin kakak mau sharing nih kak yang bagian sini. Oke, boleh. Jadi waktu di ini tuh berdasarkan pengalaman aku juga ya. Jadi kebetulan aku yang non alumni UI. Nah, di zamannya saya saat itu cukup banyak arum kita tuh yang eksternal itu hampir 75 saat itu. Banyak banget. Mm-mm. Mm-mm. Jadi waktu di zaman saya, bentar ya, ini udah ada kolom chat, nanti kita bahas ya. Waktu di zaman saya, kita hanya SIMA UI saja, belum ada tes kefarmasian. Jadi masih jalur SIMA UI aja, yang pastinya diujiankan itu adalah kemampuan akademik. Jadi ini distribusi
soalnya. Jadi antara 1 sampai 30 itu analogi, lalu soal 31 sampai 40 teman-teman itu adalah wacana. Wacana itu yang seperti soal bahasa Indonesia. Lalu masuk di 41 sampai 75 itu matematika ya. Jadi ada aljabar, eksponen, dan itu matematikanya saya masih ingat banget itu ada matematikanya saat itu matematika yang cukup rumit ya. Jadi seperti memang soal-soal waktu zaman saya dulu ada masih ada SBMPTN gitulah, mirip-mirip seperti itu. Nah, masuk di soal nomor 76 sampai soal nomor 90 itu silogisme yang misalnya ada semua, sebagian, kita ambil kesimpulan. Lalu masuk di soal 91 sampai 100 itu skenario yang misalnya ada meja bundar, lalu duduk si Ani dan Budi gitu ya. Siapakah yang di samping Ani? Nah, seperti itu waktu di zamannya saya gitu. Kalau Arum sendiri masih inget nggak nih kira-kira? Kalau aku waktu simak, jujur aku miss di bagian sini sih Kak. Aku udah ngeliat nih, aku udah ngeliat soalnya apa aja kayak gini juga bentukannya. Tapi aku mengabaikan gitu loh Kak. Aku mengabaikan gitu. Sebenarnya itu harusnya nggak gitu ya. Harusnya lebih fokus ke bagian mana nih teman-teman yang bisa dikerjain gitu. Karena kita kan pasti nggak bisa ngerjain semuanya dengan perfect gitu kan nggak bisa ya. Jadi teman-teman harus fokus sama kelebihan teman-teman itu di mana gitu. Kalau itu tips aku. Tapi sebelumnya aku salah karena nggak memperkirakan yang mana yang aku bisa gitu. Aku cuma fokus ke belajar aja, padahal strategi itu penting gitu kan. Jadi kalau saran aku, fokus aja ke kelebihan teman-teman di mana. Misal teman-teman lebih ke orang yang logika gitu kan. Berarti fokus aja di kerjain soal logika dulu, 76 sampai 90 misalnya gitu semuanya teman-teman kerjain, berarti semoga kalau benar semua berarti kan ini ya, berarti dapat 4 ya Kak kalau nggak salah ya Kak. Heeh. Karena sistemnya minus ya. Plus 4 minus 1 khusus yang TPA. Mm-mm. Tapi kalau bahasa Inggris enggak ya, plus 1 Mm-mm. ya kalau nggak salah ya. Kalau bahasa Inggris itu 1 sama 0 aja sih Kak setahu aku. Sama nol. Ya, Mm-mm. ya bener banget Arum. Eh, yang kamu sampaikan tuh berlaku banget sama aku waktu ujian. Jadi aku inget banget di bagian 2 ini, aku tuh waktu lihat soalnya kan, waduh, mana inget lagi. Karena kan waktu zaman aku dulu ada SBMPTN ya, matematika dasar, apa segala macam. Jadi aku, teman-teman, tapi nggak, kalau misalnya teman-teman sanggup ya nggak apa-apa ya. Saat itu aku kosongin. Jujur, di bagian 2 dari nomor 41 sampai 75 itu aku kosongin. Aku jawab, ingat banget mungkin 1 atau 2 soal itu aku ngasal. Terus aku stop. Wih nggak bisa nih kalau salah minus gitu. Jadi nggak mau. Jadi saat itu yang benar-benar aku totalitaskan adalah di bagian ini 1 sampai 30 analogi, wacana, terus silogisme. Jadi bagian matematika aku inget banget itu aku kosongin karena benar-benar kaget gitu. Soalnya memang soal si Maui lumayan kaget ya Harum ya. Iya TPA-nya. Kak, susah banget jujur. Tapi tenang aja karena yang susah tuh nggak cuma kalian doang, tapi semua orang susah gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir kayak gue nggak bisa gitu. Nggak, semuanya nggak bisa. Tapi tapi Mau gimana berusaha. caranya unggul? Iya benar Kak. Gimana caranya Hmm, unggul? Ingat satu soal itu berharga banget. Satu soal itu betul. berharga. Mm-mm. Kamu dapat benar satu soal itu bisa ngecover eh, 4 soal yang salah. Bener nggak sih? Jadi kalau aku strateginya selain ngerjain sesuai dengan kelebihan aku, jadi aku nekat, nekat juga. Jadi kayak ini kayaknya gue bisa ngerjain yang ini, jadi gue kerjain aja deh gitu. Karena lumayan tadi 4 soal satu soal bener bisa ngecover 4 jawaban yang salah. Nah, mostly orang-orang lebih ke ngehindarin gak mau ngambil resiko kan. Tapi coba kamu lebih tipe orang yang kayak gimana? Apakah kamu lebih ngambil resiko atau lebih cari aman aja gitu? Pilih aja sesuaiin sama diri kalian. Tapi kalau aku nekat sih orangnya. Jadi jadi aku ngambil resiko gitu. Karena kalau udah percaya diri bener, kenapa enggak gitu. Langsung aja dikerjain. Kebetulan kalau kemarin aku ngerjain 1 sampai 40 itu full. Full 1 sampai 40.
Yang silogisme aku isi berapa ya? Aku nggak inget deh kalau silogismenya berapa. Sama matematika juga aku juga nggak inget berapa. Tapi banyak banget yang kosong. Dan setelah aku ngerjain SIMAK UI itu, aku menangis karena susah banget gitu. Karena susah banget beneran nggak bohong. Mungkin karena aku kurang terbiasa kali ya. Karena aku kurang terbiasa ngerjain TPA gini gitu. Jadi itu ngerasa mental gitu, mental breakdance, mental breakdance gitu. Jadi tapi nggak apa-apa nih, karena kan aku udah ngespel nih. Sekarang tuh kalau simak UI itu TPA-TB-nya tuh perang mental aja sih kalau menurut aku gitu. Sesuaiin aja sama strategi, sesuai diri kalian ya, karena tiap orang beda-beda dan nggak bisa dipakemin sama gitu. Gitu. Untuk TPA mungkin gitu ya, Kak. Ya, setuju banget karena kita punya gimana ya? Kita tuh ibaratnya punya senjata kita masing-masing, teman-teman. Oh, saya tuh lemah nih di bagian ini. Berarti saya harus kuatin di sini, tapi bukan berarti kita mengabaikan. Karena kan gimana pun itu akan kita hadapi seperti itu. Oke, sip. Oke, sip. Hmm. Lanjut ya, Kak. Oke. Oke, untuk TBI itu aman sih guys kalau buat TBI-nya. Kok ngelek ya? Oh ini dia. Dah. eh Mungkin kakak mau jelasin lagi nih yang simaknya. Aku kurang paham yang penomorannya. Oke, jadi waktu di zamannya aku yang tes tes bahasa Inggris di sana apa ya? Tes kemampuan bahasa Inggris ya, Arum ya. Lupa lagi namanya. TKBI. Oh, TKBI. Nah, Ya, jadi tes waktu kemampuan. itu ada 100 soal ya. Jadi 100 soal, teman-teman, ini tuh seperti soal TOEFL. Jadi di bagian satu itu structure and writing expression. 1 sampai 30. Terus di bagian 2, sorry sorry, di bagian 2 itu vocab dan reading comprehension. Jadi di bagian 2 itu adalah teks. Dan teksnya waktu zaman nggak tahu ya, zaman aku tuh lumayan banget gitu teksnya panjang-panjang. Apalagi saat itu kita ujiannya kan online ya. Jadi pakai layar tuh cukup ini juga sih, cukup aduh capek gitu matanya karena tulisannya kecil-kecil seperti itu. Kalau gambaran soalnya ini mirip banget sama soal TOEFL. Kalau dari Armu sendiri gimana? Kalau ini aku jawab semua. Aku jawab semua juga, Kak, karena Iya. nggak ada sistem minus. Siapa tahu beruntung Setuju. kan, bener. Iya. Mending dijawab semuanya aja kalau teman-teman udah ngerasa ini. Tapi jangan terlalu ngasal ya, kayak pasti kayak bisa ngira-ngira gitu loh. Ngasalnya tuh jangan full ngasal banget kalau misalnya nggak tahu, tapi diseleksi di yang mana yang kira-kira paling berpotensi untuk benar gitu. Kayak di apa namanya, dieliminasi dulu jawaban yang paling nggak mungkin gitu. Jadi jangan mentah-mentah ngasal gitu. Kalau untuk TBI sebenarnya banyakin latihan aja ya guys. Kalian mungkin sering ngeliat tryout TOEFL gratis dari instansi mana gitu. Itu diikutin aja. Kayak gitu. Mungkin itu sih kalau TBI banyak-banyakin kosakata. Gitu sih Kak kalau dari aku. Iya, sama. Jadi waktu yang di aku juga saat itu latihannya sering-sering ikut tryout sama memang aku waktu itu beli buku. Jadi beli buku yang ada DVD untuk kita bisa tryout sendiri. Jadi memang sering-sering latihan. Kenapa? Karena memang selain kita paham konsep, teman-teman, kita harus sering latihan ini berpacu dengan waktu, ya kan? Karena semua ada waktunya. Benar. Sama Mm-mm. ini ya Kak, kita tuh harus resisten terhadap soal gitu. Jadi Oh, mental kita tuh udah terlatih ngerjain soal. Jadi ngeliat soal ini kita bisa ngerjain dalam 5 detik, dalam 10 detik itu udah langsung kelihatan karena kalau kalian ngerjain soalnya udah sering, itu tuh langsung kelihatan gitu loh pola soalnya kayak gimana. Oh ini gini-gini, ini udah pernah gue ajarin cuma gue udah pernah gue belajarin jadi tinggal kayak beda dikit doang gitu. Percaya deh, kalau kalian lebih banyak latihan, kalian tuh bakal resisten sama soal. Kayak ibaratnya kayak eh ya udah tahu gitu polanya, tinggal ngerjain. Oh ini udah pasti jawabannya ini, udah yakin dan itu meningkatkan kepercayaan diri kalian buat lanjut ke soal berikutnya gitu. Oke, setuju banget. Iya betul gitu guys. Lanjut ya Kak. Oke. Udah banyak pertanyaan ya sepertinya ya. Kita siapin dulu ya. Oke siap. Aku lanjut dulu ya Kak sampai ini. Oke. Nah, untuk soal TPA-nya, guys, aku belajar dari Mister TPA, dari Mister TPA-nya yang di YouTube ya. Kebetulan waktu itu aku cuma punya waktu 3 harian buat belajar dan aku nekat pelajarin dari YouTube.
saat itu aku sesuaiin sama cara belajar aku. Apakah teman-teman audio, visual, atau apa kayak gitu, atau audio visual. Kalau aku mendengarkan orang lain, terus habis itu ngajarin orang, itu cara aku banget buat memahami dan masuk ke dalam otak banget lah pokoknya. Itu cara aku, tapi sesuaiin aja sama cara teman-teman ya. Nah, aku cuma mau ngasih tahu kalau sebenarnya aku kaget ya Kak, karena aku nggak bimbel TPA, nggak bimbel TBI, tapi yang Mister TPA ini soal yang dia bahas itu hampir persis sama soal SIMAK UI. Kenapa? Karena persis banget ada angklung, ada paduan suara, ada tari saman. Bedanya apa? Bedanya cuma di eh, urutannya aja, urutannya kayak dibalik gitu loh. Misalnya yang di garisin merah tuh grup angklung harus selalu lebih dulu dari rampak gendang. Nah, sama soalnya tuh dibalik, rampak gendang harus selalu lebih dulu dari angklung gitu. Itu yang di SIMA UI kemarinnya kan online ya guys. Aku tuh aku tuh di rumah kaget gitu kayak, oh ini kan yang gue pelajarin kemarin, ini kan udah gue pelajarin di YouTube. Nah, tapi waktu itu aku mengabaikan, bukan mengabaikan sih, menganggap remeh gitu. Jadi cuma aku dengerin doang gitu. Nyesel sebenarnya karena harusnya aku waktu itu aku catet dan aku bener-bener ngeliatin gitu. Ini salah satu soalnya ya, ini salah satu soalnya yang sangat amat mirip cuma dibalik-balik doang. Mungkin teman-teman kalau mau cek langsung search aja. Ini tuh bagian apa ya? Analitik logika analitik kah? Analogi logika lah gitu. Analogi ya gitulah pokoknya. Heeh. Heeh, apa apa analitik analitik. Silogisme, bukan ya, silogisme yang, begitulah. Nah, iya itulah pokoknya aku lupa ya guys. Nah, kalau Hmm. kalian mau cek yang di Mister TPA itu tuh ada tuh di kanan nih kan. Kalian lihat kan ya ada yang 10 menit, 4 menit. Itu tuh tiap-tiap bagian tuh ada masing-masing subbab kayak gitu. Dibahas. Coba aja cek ke situ, jujur ini manjur banget buat aku dan kalian. Kalau waktu itu aku nggak nonton ini, aku nggak akan apa ya, nggak akan mungkin nggak akan lolos ya nggak tahu sih cuma kayak ini kan titik awal banget nih buat teman-teman harus lolos dulu nih di SIMAK UI-nya jadi aku sangat merekomendasikan soal ini gitu nggak cuma nomor 5 ini doang ya guys nomor 4 3 2 1 juga sama bener deh nggak bohong aku waktu itu aku ya di zaman aku ya tapi nggak tahu nih kalau di zaman teman kalau berbeda ya wassalam ya lanjut ya guys nah nih ya kalau teman-teman udah lolos di SIMAK UI nanti teman-teman dapat informasi tes ujian kefarmasian melalui email. Jadi emailnya itu dikirimnya dari akun akun emailnya apoteker farmasi langsung gitu. Buat tes secara offline di mana kayak gitu. Jadi tenang aja karena setelah simak UI-nya selesai, nanti teman-teman akan ikut tes ujian kefarmasian secara offline. Kalau yang simak UI-nya kan TPA-TB-nya tadi online ya guys. Kayak gitu. Terus setelah dapat ujian kefarmasian, nah ini nih distribusi gambaran jumlah soalnya. Mungkin kakak mau jelasin yang di sini kak. Oke, jadi ini tuh kita dapatin dari angkatan sebelumnya. Jadi kita tanya, kira-kira distribusi jumlah soalnya tuh bagaimana gitu. Nah, di tahun lalu itu 100 soal. Kalau di Arum berapa soal? 100 atau 200? 180 apa ya kak? 180. Oh, udah 180. Berarti udah naik ya. Berarti udah menyesuaikan seperti ujian kompetensi apoteker. Ya kan 200 soal 200 menit. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau yang kemarin itu, farmakoterapi paling banyak itu hampir 50%, teman-teman. Dan mungkin perkiraan sebanyak 50 soal, lalu ada bahan alam itu 5 soal, kimia farmasi 15 soal, teknologi sediaan solid 15 soal, dan farmasi komunitas itu distribusinya sekitar 15 soal. Nah, itu mungkin 1 tahun yang lalu, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, seperti itu. Kalau di Arum sendiri gimana? Oh, mungkin ada di slide berikutnya, Arum ya? Yang itu ya kak. Heeh, Sebenarnya aku nggak inget ya kak kalau distribusi soalnya distribusi. kayak gimana. Heeh. Cuma soalnya seingat aku tuh 180 deh, 180 3 jam. Oh, 183 jam. Berarti dikasih 1 soal 1 menit ya. Iya, tetap satu soal 1 menit kayak Oke, gitu. sip, sip, Kalau sip. tips dari aku mungkin untuk ngerjain soalnya lagi-lagi fokus ke kelebihan teman-teman dulu aja. Karena Mm-mm. biar kejawab semuanya yang gampang dulu aja.
gitu. Difokusin kalau bisa satu soal tuh 10 detik, 20 detik itu udah selesai, nanti sisanya tinggal yang susah-susah gitu. Tinggal yang Betul. nggak bisa dijawab. Kalau aku kayak gitu sih guys untuk yang ujian kefarmasiannya ya kan offline nih. Offline terus di tempat yang kita mungkin belum pernah gitu kan. Jadi kayak harus punya strategi juga buat ngerjain soalnya. Gitu. Dulu yang offline-nya Arum pakai komputer kah? CBT, komputer based test? Iya, CBT di lab komputer kak aku. Oke. Mm-mm. Langsung di sana. Terus di sana tuh dingin banget guys. Jadi Memang jadi kalau ngerasain. pakai kemejanya yang agak tebelan kalau kalian ini ya nggak tahan dingin. Soalnya Mm-mm. bener dingin banget. AC-nya satu ruangan kayak banyak banget. Jadi ya itu salah satu strategi biar lebih fokus aja sih sebenarnya kayak gitu. Betul. Jadi nggak pengen ke toilet juga kan, buang waktu. Heeh. Nggak boleh sih Kak kalau aku ke Oh, nggak toilet. boleh ya? Heeh, harus ini. Oh, Jadi pas sudah pada selesai ujian tuh langsung berbondong-bondong ke toilet ayo. karena kebelet. Iya gitu. Iya betul. Oke, lanjut ya Kak. Oke. Nah, ini adalah part yang mungkin paling ditunggu sama teman-teman ya. Aku izin jelasin dan kalau boleh teman-teman mungkin ini ya pada pada bentar aku jawab dulu. Kalau poin soal yang ujian kefarmasian ada poinnya tidak Kak seperti yang di TPA. Kalau sistem minusnya setahu aku nggak ada ya. Jadi jawab aja semuanya. Jawab aja semuanya guys. Oke? Kak Raden, Kak Raden Roro. Nah, lanjut ya. Di contoh soal ini tuh contoh soal yang aku ingat ya. Mungkin teman-teman mau screenshot boleh, tapi ingat ini dapatnya dari pejuang apoteker gitu. Jadi ingat-ingat, aku ingat-ingat, semoga bener ya ingatan aku karena setelah ini tuh soal yang dipelajari pas di buku pejuang apoteker itu banyak yang kayak agak dibalik-balik gitu. Dan banyak juga yang dibikin jadi soal cerita gitu ya, yang lebih rumit. Tapi sebenarnya simple banget cara ngerjainnya. Jadi di sini lagi-lagi kalau ngerjain soal kayak gini tuh mainnya mental. Jadi eh, jangan layu dulu ya pas ngelihat soalnya karena kelihatannya banyak banget gitu. Jangan, tenang aja. Terus fokus aja ngerjain caranya baca soal akhirnya dulu. Soal akhirnya dibaca dulu apa sih yang dia mau gitu. Nah, baru deh baca dari awal, baca memindai aja cepet gitu. Kalau aku kayak gitu. Biar nggak ngabisin waktu ya guys. Nah, kalau untuk yang farmasi industri itu eh, ada yang ditanyain tugas personal kunci kayak QC kayak gitu. QA sama QC sih lebih kayak yang mana nih yang dikasih deskripsinya bla 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 bla. Ini adalah tugas gitu ada QA, QA, B, QC dan seterusnya kayak gitu. Nah, terus jumlah apoteker di IoT di industri obat tradisional gitu. Ada berapa sih jumlah apoteker di industri obat tradisional? Coba jawab di kolom chat. Ada berapa? Ayo, gak apa-apa nyoba salah nggak apa-apa. Kan ada Kanovi di sini. Ada berapa guys? Coba jawab di kolom chat. Oh, udah ada yang jawab tuh, Arum dua. Katanya Dua. gitu. Bener Dua, gak nih Kak? oke. Jumlah apoteker minimal deh. Nah, ada kata Iya, kunci minimal ada. gitu. Mm. Kalau maksimal mah gak ada ya, mau 10 juga Mm. boleh. Iya, benar. Minimal ya. Iya, pokoknya Minimal. teman-teman kalau baca soal itu ditandain kata kuncinya. Itu penting Hmm. banget. Mm-mm. Setiap soal itu udah pasti ada keywordnya yang harus teman-teman tandain. Oke. Jawabannya berapa, Kak? Yang apoteker di IoT? Satu atau tiga ya? Agak-agak lupa nih. Nah, nanti dicek lagi ya, teman-teman. Aku juga lupa. Kayaknya dua deh, Kak. Seingat aku dua kok. Oke, oke. Mm-mm. Terus lanjut kali ya ke kelas ABC fungsinya tuh apa? Kayak misalnya kalau buat produksi injeksi itu biasanya di kelas apa? Kayak gitu. Kayak gitu guys. Terus apa coba ayo kalau di industri kalau di ini kalau injeksi steril di mana kelas apa guys? Ayo, di kelas apa kalau injeksi steril, guys? Atau oh iya bisa kebalik ya. A atau E? Oh, udah ada yang jawab nih. Udah Udah pada yang jawab bisa. nih. A, iya benar. A, betul. A latar belakang B gitu ya. Terus sistem tata udara kan ada tiga tuh ada bubble, cascade sama sink. Nah kalau kalau yang buat steril tuh yang mana kayak gitu. Kalau buat yang non steril tuh yang mana kayak gitu.
Terus ada sampling, pola NPR, perhitungannya. Kalau misalnya untuk pengujian identitas, berarti pola N, P, atau R, guys. Kalau uji identitas N, P, atau R rumusnya. Ayo, komen. R, P. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? R. P ya, uji identitas, pengujian identitas P yang 0,4 dikali akar N gitu. Nah itu ntar ada hitungannya, tapi sebenarnya soal ceritanya itu lumayan panjang, jadi teman-teman harus punya strategi ya buat ininya. Lanjut ke kesediaan. Kesediaan itu biasanya ada bahan eksipien sama fungsinya untuk apa. Ada yang soalnya singkat, ada juga yang dibikin soal cerita kayak kayak apa ya? Hmm, sebenarnya intinya ditanyanya tujuan fungsi PVP tuh buat apa, tapi dia dibikin cerita panjang banget gitu. Langsung ditanya, sebenarnya intinya tujuan PVP tuh fungsinya buat apa gitu. Oke, lanjut ya. PVP apa guys? PVP buat apa nih eksipiennya untuk apa? Komen coba. PVP untuk apa? Pengikat, benar, pengikat. Sip. Udah siap ini yang pada komen kayak udah pada siap ujian ini. Lanjut ya, kalau ada ke masalah kerusakan sediaan apa, solusinya apa. Jadi kayak capping tuh solusinya ditambahin zat apa kayak gitu gitu ya. Tapi aku sebenarnya lupa apa persisnya kayak gimana. Terus kalau lanjutnya ada perhitungan evaluasi sediaan kayak eh uji disolusi itu berapa sih tabletnya gitu. Ada soal yang ditanya tabletnya berapa doang. Ada juga yang ditanya kayak syarat keberterimaannya tuh berapa. Ada yang sampai ditanya tindak lanjutnya kayak gitu. Misal kita harus ngitung dulu nih ada 10 tablet apa misal keragaman bobot terus tindak lanjutnya apakah memenuhi atau tidak memenuhi. Nah, ada tuh ada opsinya mirip. Jadi hati-hati kayak tidak memenuhi karena bla 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 gitu. Karena satu sediaan tidak memenuhi syarat kayak gitu. Tidak dapat dilanjutkan kayak gitu atau ditambah 20 tablet tambahan kayak gitu. Diuji 20 tablet lagi gitu. Itu dipelajari ya, guys. Terus ada juga ya perhitungan tonisitas. Terus ada metode sterilisasi sesuai karakteristik bahan. Kalau yang nggak tahan panas, berarti pakai sterilisasi apa nih, gengs? Yang nggak tahan panas. Pakai sterilisasi apa berarti kalau nggak tahan panas? Ya bisa kayak gitu. Terus ada juga uji uji disolusi sama uji disolusi terbanding. Dalam asam yang uji disolusi terbanding itu pelajarin deh guys. Itu banyak tahu keluarnya di aku ditanyain kalau nggak salah ada yang ditanya pH-nya juga deh pH-nya sama jumlah tablet apalagi ya. Pokoknya pelajari deh itu sering keluar sama pas di keadaan asam kayak gitu-gitu tuh keluar. Terus kimia farmasi nih ada titrasi. Jenis citrasi itu apa? Kalau misalnya yang dicari itu kadar halogen, coba. Ada yang tahu titrasi apa kalau kadar halogen? Nanti dicari lagi ya. Terus lanjut ke penetapan kadar. Ada persen bobot per volume, kayak gitu. Ada perhitungan kadar C sampel. Sebenarnya ini tuh soal-soalnya udah dipelajari di buku Pejuang Apoteker tuh ada. Cuma dibikin soalnya itu lebih soal cerita gitu. Jadi kita dibawa ke sana kemari padahal simple banget soalnya. Terus ada instrumen analisis kayak rentang UV itu ada rentang UV berapa, rentang vis berapa gitu. Sama syarat sampel itu harus ada apa nih misalnya kromofor atau harus ada gugus fungsinya untuk instrumen ABC gitu misalnya. Sama untuk pengujian identitas tuh pakai instrumen apa kayak gitu. Terus ada juga parameter validasi yang ngebedain akurasi, presisi, dan lain-lain kayak gitu. Terus untuk biologi farmasi itu ada obat tradisional yang paling aku ingat karena aku salah di sini nih. Pokoknya habis ujian tuh waktu itu aku unboxing soal ternyata banyak yang salah gitu kan. Ada aja yang apa yang aku bingungin ternyata salah tapi ternyata sisanya aku nggak tahu ya. Tapi ternyata alhamdulillah lolos. Nah, obat tradisional yang udah sampai uji klinik namanya apa guys? Coba komen dong. Apa guys yang udah uji klinik jamu kah? OHT atau fitofarmaka?
Ya Oh, udah benar, jago Kak, fitofarmaka. fitofarmaka. Reni, kamu udah siap-siap jawab rentang UV vis ya? 200, Udah 400. pengen ujian sepertinya. Iya. Fito Tenang ya deh. mudah ya, semoga mudah ya guys. Tapi eh, kalau udah sampai sana tuh kadang suka ngeblank. Jadi eh, sabar-sabarin aja sama disiapin mentalnya kayak gitu. Dibawa muter-muter gitu. Seorang apoteker ingin begini gini gini gitu. Jadi kalau nggak terbiasa ngajarin soal cerita mungkin bakalan kayak hah gitu. Tapi nggak apa-apa. Karena abis ini pasti kalian bakalan lebih belajar lagi kan. Terus ada juga tanaman herbal senyawa aktifnya apa. Aku nih yang ini lupa banget waktu itu Kak. Soalnya asing banget kalau menurut aku. Nah mungkin teman-teman bisa baca-baca tanaman herbal apa, misalnya Allium sativum, gitu kan dia punya senyawa aktifnya apa, kayak gitu. Terus ada metode ekstraksi coklat dan lain-lain itu, kalau nggak salah tuh dikasih eh, kayak deskripsi gitu, terus dijawab ini pakai metode ekstraksi apa nih, coklat kah atau apakah, kayak gitu. Terus ada preaksi senyawa metabolit. Nah, warnanya sama dia ngedeteksi apa sih si preaksi ini kayak gitu. Terus ada juga, ini di screenshot ya guys, jangan sampai kelewatan. Bentar. Tapi kalau bisa di keep ya guys. Maksudnya jadi agak takut nih, jangan terlalu disebar gitu. Takut apa? Takut ada apa-apa gitu kan. Terus yang mikrobiologi itu ditanya media uji untuk ini tuh apa. Lagi-lagi dibawa muter-muter pokoknya. Panjang banget ceritanya itu satu paragraf guys soalnya. Jadi bener-bener liatin ya dan teliti gitu. Kapang itu apa? Pakai PDA gitu. Terus kok mikrobiologi masuk mual muntah ya? Salah masukin sorry ya. Eh, pokoknya ini aku gabung aja ya, abaikan aja ini ya subbabnya. Terus ada mual muntah tuh obatnya apa? Kalau nggak salah waktu itu ada yang kayak dikasih kasus orang ini mau bepergian kemana, terus minta rekomendasi ke apoteker obat mual muntah gitu. Terus ada orang itu ada yang hamil, nah orang itu lagi hamil, berarti obat apa nih gitu. Dia mau bepergian tapi dia juga ibu hamil, nah apa tuh gitu. Terus lanjut ada juga materi infeksi. Jujur materi infeksi itu banyak guys. Maksudnya banyak keluar. Jadi harus banyak-banyak kalian pelajarin ya. Soalnya dari antibiotik, terus misalnya dia ngasih tahu nih di soal kalau antibiotik ini tuh resisten gitu. Jadi teman-teman harus cari tahu penggantian antibiotik kalau ini nggak bisa tuh ini selanjutnya tuh apa kayak gitu. Terus infeksi pencernaan juga ada yang sampai bakterinya dikasih tahu kayak gitu. Terus ditanya lini pertamanya apa. Nah, kalau soal UI itu banyak yang ditanya lini pertama dan lini penggantinya gitu. Jadi jangan cuma belajar lini pertamanya aja kalau teman-teman bisa dicari tahu juga lini keduanya atau penggantinya apa kalau resisten atau kalau ada alergi kayak gitu. Terus ada juga anti malaria buat obat anti malaria untuk ibu hamil tuh kayak gimana? Apakah boleh si Primaquine atau apa doxycycline boleh nggak buat ibu hamil kayak gitu? Terus profilaksisnya tuh apa? Kalau mau dikasih cerita nih dia mau ke negara endemi ke negara yang banyak kasus malaria gitu kan? Berarti profilaksisnya apa gitu? Terus di soal berikutnya ada juga nih yang nyambung. Ternyata setelah dia mengonsumsi doxycycline misal yang dipilihannya itu dia mengalami perih gitu, perutnya perih gitu. Berarti kan itu kan efek sampingnya kan. Berarti rekomendasi apoteker apa? Apakah diberhentikan, diganti obat lain, atau dikasih rekomendasi buat setelah minum obat duduk sambil minum air segelas dan perutnya nggak boleh kosong atau kayak gimana kayak gitu. Terus ada juga infeksi menular menular seksual ini banyak apa ya ditanyain obatnya juga. Tapi aku lupa spesifiknya tuh apa. Terus ada obat anti tuberkulosis yang banyak keluar tuh efek sampingnya, efek samping yang bikin warna kencingnya jadi merah tuh apa gitu. Yang bikin jadi pendengaran bermasalah, yang bikin penglihatannya bermasalah, terus yang bikin apa yang butuh vitamin apa tuh isoniazid ya isoniazid tuh butuh pendampingnya vitamin apa coba komen dong isoniazid itu harus bukan harus sih kayak direkomendasikan untuk sama vitamin apa coba komen
Hmm, good Kak, udah banyak yang tahu nih. Wow, dijago nih. Didokterin. Semoga yang jawab pada bener ya, nanti pas ujian pada lolos di Amin. UI. Pada Iya semangat. benar. Piridoksin ya B6 ada kalau nggak salah waktu itu yang ditulisnya tuh piridoksinnya gitu, nama piridoksinnya gitu. Jadi coba pelajari juga kayak B6 tuh piridoksin, B12 tuh nama lainnya apa, niacinamide itu nama lainnya B berapa kayak gitu. Niacinamide kan juga vitamin B ya kalau nggak salah. Kayak gitu. Terus lanjut ya, ada infeksi parasit juga. Infeksi parasit, cacing juga kalau nggak salah ada satu dua gitu, satu lah kayaknya. Nggak banyak tapi lumayan gitu. Terus ada perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh yang rumusnya dibagi 3.600 itu loh, terus diakarin kayak gitu. Terus ada rumus kecepatan infus sama TPM. Nah, terus ada juga yang farmakokinetik nih, orde satu untuk ngitung T setengahnya kayak gitu yang eh, K per 0,693 ya kalau nggak salah. Kayak gitu. Terus ada hitung clearance-nya, ada bioavailabilitas kayak gitu. Terus ada saraf dan psikiatri, ada ditanya obat-obat nyeri sama sakit kepala. Obat nyeri kayaknya lumayan ada beberapa deh guys. Terus ada depresi, depresi itu yang SSRI, SNRI. Ini pertamanya apa? Terus kalau ibu hamil ada obatnya apa kayak gitu. Terus ada endokrin sama kardiovaskular itu hipertensi. Nah, ini sih yang harus teman-teman hafalin saran aku eh gabungannya ya yang kalau dia ada hipertensi, terus dia ada CKD, terus ada dia ada diabetes mellitus juga berarti obatnya apa? Apakah ACI atau apa kayak gitu. Sama kadang kayaknya kayaknya tapi aku lupa ada juga yang hipertensi plus gagal jantung. Nah, itu kan beda-beda ya setiap ininya. Nah, itu dipelajari tuh yang ada komplikasinya berarti hipertensinya apa, yang with compelling indication itu berarti obatnya apa gitu. Terus efek samping obat hipertensi ini dibikin panjang satu paragraf aku inget banget. eh Pokoknya ibunya dikasih obat ini dan kaptopril dan ini gitu. Terus ibu ini mengeluhkan batuk kering kayak gitu. Berarti efek samping apakah yang dialami ibu ini tapi lebih muter-muter ceritanya gitu. Intinya obat apaan yang bikin batuk kering ya kaptopril kayak gitu. Terus jadi jangan terlalu dipusingin ya guys. Nah terus ada obat hipertensi buat ibu hamil kayak gitu. Ada juga obat diselipid. Terus untuk yang endokrin ada diabetes mellitus diketahui HbA1c-nya segi sekian berarti udah harus dikasih insulin kah atau harus dua dua apa namanya dua kombinasi kah, tiga kombinasi kah, kayak gitu. Itu dipelajari juga. Terus yang insulin ini juga ditanya nih, seorang apoteker eh, ada yang ingin membeli, ada pasien yang ingin membeli eh, insulin Lispro gitu, tapi ternyata stoknya habis di apotek. Nah, dia maunya yang kayak Lispro, berarti yang dikasih apa? Berarti yang dikasih Aspart. Kenapa? Karena sama-sama rapid acting kayak gitu. Tapi itu juga perlu dikonfirmasi gitu-gitu sama pasiennya. Terus kalau yang long acting juga sempat ada yang keluar juga kalau nggak salah satu soal. Terus obat diabetes mellitus yang kontraindikasi untuk EGFR eh, kurang dari 30. Coba apa guys? Obat apa yang kontraindikasi buat ginjal yang EGFR-nya kurang dari 30? Betul, metformin. Metformin, nggak boleh ya dikasih ya. Jadi dikasih apa dong kalau nggak boleh metformin? Ayo dikasih apa? Ayo. Spill deh golongan GLP-1. Ayo, itu ya obat penggantinya ya. Kita switch ke golongan GLP-1 yang exenatide seperti itu. Seru Betul. ya sama Kak Arum ya. Banyak yang diiniin, Iya, digarap. Oke. kita interaktif aja ya guys, nggak apa-apa. Nggak apa-apa salah sekarang, yang penting nanti nggak salah lagi, nggak apa-apa berani. Sekarang salah juga nggak apa-apa, aku juga nggak kenal sama kalian kok. Jadi ya jawab aja gitu. Lanjut ya. Oh, Terus obat DM yang kerjanya di ginjal tuh apa gitu. Coba ada yang tahu yang kerjanya di ginjal golongan apa? Yang kerjanya di ginjal DPP, satu-satunya ya Kak ya. Satu-satunya obat DM yang kerja di ginjal, guys. Ayo. DPP 4 atau SGLT2? Oh, udah ada yang jawab Kak, udah pada pintar. Iya SGLT. benar, Ini SGLT2 editor. inhibitor. Yap, betul sekali. Terus
yang harus dimakan, yang harus dikonsumsi di suapan pertama, Mm-mm. di suapan pertama makanan? Ada yang tahu? Oh, banyak. Ada banyak Benar, sekali. ya benar. Akarbos. Benar, itu dipelajari ya guys. Ini valid keluar sih kemarin. Terus lanjut ya. Makasih buat yang udah respon ya guys. Lanjut ke obat hipertiroid lini pertama sama untuk ibu hamil trimester pertama. Ini keluar sih kemarin. Apakah pakai PTU atau pakai eh, metimazol? Metimazol atau metamizol? Terbalik-terbalik nih. Metimazol, Nah, metimazol. itu aku inget banget di opsi itu ada dua-duanya, ada metimazol, ada metamizol gitu ya. Jadi jangan, jadi Oh, kayak pas ngerjain juga kaget kayak, loh, jangan gue salah inget nih gitu. Bener kayak yang gue inget gitu. Jadi ya jangan sampai salah ya, karena itu beda obat juga ya Kak. beda. Metamizol itu Mm-mm. kalau nggak salah golongan diuretik ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah inget ya. Aku Kalau nggak juga salah kayak gitu inget. kayak obat Mm-mm. nyeri ya metamizol Mm-mm. gitu. Pokoknya tadi cek aja ya guys, jangan sampai terbalik. Terus ada juga antidot. Antidot ini aku waktu itu nggak tahu guys ini apa antidotnya karena eh, asing gitu loh, kayak nggak pernah ngeliat antidot ini buat apa. Tapi ada juga yang satu lagi kalau nggak salah antidotnya sianida. Ayo, antidotnya sianida apa? Komen, Kopi, komen. kopi, kopi. Ada tiga ya dia ya. Dia dalam satu ini kit. Mm-mm. Iya, betul. Natrium tiosulfat, natrium nitrit, kalau nggak salah ya. Mm-mm. Ada, Mm-mm. ada tiga kalau nggak salah itu ya Kak ya. Ya, betul. Ada tiga. Lanjut ya, guys. Wah, lah lanjut. Ini yang terakhir nih, ada vaksin. Vaksin itu penyimpanannya gimana? Pokoknya ingat aja. Oh ya, gini. Vaksin apa yang nggak disimpan di 2-8 derajat? Vaksin apa yang nggak disimpan di 2-8 derajat? Komen. Coba aku lihat kolom chat. Vaksin apa? Coba guys. Polio, benar. Polio, betul, betul. Nah, vaksin COVID itu 2-8 ya guys. Kalau polio, benar. Polio tuh kalau nggak salah, berapa ya? 15-25 ya Kak, kalau nggak salah. Mm-mm. Khusus yang Minus, minus. orang. Heeh. Kalau yang injeksi di suhu 2 sampai 8 juga atau minus gitu kalau nggak salah. Kalau nggak Minus salah, ya, jadi pokoknya merusak ya. pokoknya polio tuh -15 sampai -25 kalau nggak salah. Kayak Mm-mm, gitu. yang suntik ya kalau nggak salah ya. Kalau Mm-mm. yang Yap, betul. Terus itu ya, jadi mostly itu vaksin 2-8, ingat aja simpel kayak gitu. Tapi yang polio itu kalau ditanya pasti jawabannya -15 sampai -25. Lanjut ya, terus ke gagal ginjal akut itu ada hitung perhitungan, terus diketahui nih umur sama berat badannya gitu. Terus ada juga anemia untuk gagal ginjal kronis gitu. Pakai apa? Misal ada pilihannya tuh banyak, ada eritropoietin, ada eh, apalagi aku lupa asam folat kayak gitu, pokoknya dipelajari aja ini yang EPO. Aku dalam kurungnya ini salah ketik kayaknya guys, kayaknya bukan EPO jawabannya, nggak tahu. Pokoknya ada kondisi khususnya gitu. Terus ada GOT sama hiperurisemia itu nggak banyak ya, tapi ada obat asam urat. Waktu itu ditanya obat asam urat. Terus ada shock anafilaksis tuh pakai apa? Ada yang tahu obatnya kalau shock anafilaksis pakai apa? huruf E. Oh, Kak Arum termute. Oh iya, betul. Sorry, sorry. Iya. Bener, epinefrin. Wow, udah jago-jago banget nih. Semoga pada lolos ya. Lanjut ya, ke manajerial farmasi. Ini sih teman-teman perlu latihan banyak karena dia perhitungan ya. Karena soalnya cerita dan perhitungan, jadi eh, inget-inget lagi rumusnya di. Kalau bisa sih teman-teman rangkum sendiri ya, karena nanti aku jelasin tahap belajar aku. Tahap belajar versi aku ya. Pokoknya ada HPP, ada perhitungan metode konsumsi, terus ada ABCVN prioritasnya tuh apa? Misal nih di suatu industri, di suatu rumah sakit dia ada kekurangan dana nih, terus ABC atau di apotek ya, ABC dia pakai metode ABCVN. Terus prioritas yang mana sih yang dikurangin, yang nggak dibeli, yang mana? NA, betul. Betul, NA. NA ya guys. Nah, nanti dipelajari lagi. NA, NB, sama NC itu kalau urutan.
paling yang kalau misalnya dia dananya kurang terus mau ngurangin persediaan gitu. Lanjut ada safety stock juga sama ROP. Teman-teman harus ingat juga ROP tuh sama rumusnya dengan SMIN kayak gitu. Jangan terbalik-terbalik. Terus ada ROI, ROA sama ROE juga. Ada payback period sama eh, turnover ratio. Tapi dibikin soal cerita ini guys. Jadi harus sering-sering latihan ya. Terus ada farmakoekonomi dikasih soal kayak vaksin, misal mau evaluasi vaksin bla 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 oleh pemerintah bla 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 bla, gitu. Itu termasuk pakai metode farmakoekonomi apa ya untuk evaluasinya? Apakah CBA, CEA, CMA atau CUA kayak gitu. Ada juga perhitungan ICER sama ACER ini yang banyak banget sih guys, jujur ICER sama ACER ini banyak. Nah, jadi harus diketahuin ya, harus tahu ya. Terus ada biaya per kali, ada obat wajib apotek, sama UMOT jadi UKOT gitu. Itu perizinannya kemana coba guys? Coba komen. UMOT mau ganti jadi UKOT. Perizinannya ke Kemenkes kah, Dinkes kah, atau kemana? Dinkes provinsi atau Dinkes kabupaten atau kota? Nanti dicari lagi ya. Kalau nggak salah bener deh Dinkes provinsi. Gitu guys. Mungkin itu ya kalau contoh soal dari aku segitu aja. Sekarang aku mau ngasih sedikit tips Hamin berapa ujian nih. Jadi yang pertama menurut aku yang perlu teman-teman lakuin adalah reset dulu mindset teman-teman yang kalian rasa udah toxic gitu ya. Choose your mindset wisely. Ingat kalau tiap orang itu punya cara yang berbeda-beda. Teman-teman lebih tipe orang yang mana nih? Aku merasa nggak bisa atau aku merasa sudah bisa? Kalau aku tipe orang yang selalu merasa nggak bisa karena itu yang bikin aku jadi pengen terus belajar kayak gitu. Tapi nggak masalah kalau kalian tipe orang yang aku merasa sudah bisa gitu. Itu bisa jadi buat afirmasi positif teman-teman untuk lebih percaya diri. Sebenarnya 50-50 sih harus seimbang ya, biar nggak too much gitu. Aku merasa nggak bisa, berarti aku harus lebih belajar lagi, aku harus lebih giat lagi, dan aku nggak boleh santai-santai. Atau aku merasa sudah bisa, berarti eh, ini biasanya aku terapin ketika waktu aku mau deket-deket ujian. Kenapa? Karena eh, saat ujian itu kita perlu mental, kita perlu fight untuk perang mental di diri kita sendiri gitu ya. Jadi aku harus merasa sudah bisa. Jadi kita yakin kita bisa, maka kita beneran bakalan bisa guys. Kalau aku biasanya kayak gitu. Kalau aku ngerasa aku bisa, aku pasti bisa kayak gitu. Itu juga membuat kita jadi lebih tenang gitu loh dalam ngerjain soal. Terus selanjutnya di sini teman-teman harus tahu pola belajar teman-teman tuh kayak gimana gitu. Jangan belajar dari pagi sampai malam kayak gitu. Tapi coba diterapin kalau aku pakai Pomodoro Cycle. Jadi sekitar 25 menit atau 1 jam aku belajar, 15 menitnya istirahat, habis itu tuh sejam belajar lagi, 15 menit istirahat, dan seterusnya dan sampai itu kebentuk jadi suatu pola yang bagus gitu. Jadi tetap ada balance-nya sama istirahat. Terus kalian juga pilih nih waktu belajarnya tim pagi atau tim malam nih, karena ada orang-orang yang otaknya tuh lebih aktif di malam hari gitu. Ada juga yang lebih aktif di pagi hari atau saat subuh-subuh kayak gitu misalnya. Jadi sesuaiin aja sama diri kalian dan kalian itu yang bakalan paling tahu untuk waktu belajar yang paling tepat tuh di mana, di waktu apa gitu. Kalau aku lebih ke malam ke pagi. Iya, aku lebih malam ke pagi. Tapi aku pengen coba mengubah supaya malamnya aku istirahat, tapi paginya ke siang ke sore aku belajar gitu. Jadi mengubah cycle aku sendiri kayak gitu. Karena waktu belajar ini terbentuk juga karena kebiasaan kita kan. Terus kalian harus tahu nih, kalau tahapan belajar itu nih ada di sebelah kanan, tahapan belajar itu kalian udah sampai mana nih? Kalau yang aku tulis di sini nih cara aku ya, ini versi aku. Kalau aku belajar itu harus melihat dulu, terus aku juga mendengar. Setelah itu, aku membaca dan aku juga memahami gitu. Kalau udah paham, aku tulis gitu. Buat apa? Buat rangkuman. Nah, teman-teman udah sampai mana nih? Udah sampai tahap mana nih? Terus kalau udah bikin rangkuman, aku hafalin gitu. Waktunya emang gak cukup, tapi aku mencoba untuk menghafal karena udah mepet kan ya. Terus aku juga ngerjain soal
aku juga ngerjain tryout. Nah, kalau untuk ngerjain soal ini, kebetulan waktu itu aku beli buku dari Pejuang Apoteker karena di situ soalnya tuh udah banyak dan udah disusun tiap bab. Di situ juga udah ada pembahasannya yang bikin aku lebih cepet belajarnya gitu. Jadi dari opsi-opsi soalnya tuh ada pilihan gandanya kan. Nah, di pilihan gandanya itu misal eh misal soalnya kayak gini, tentang efek samping obat anti tuberkulosis gitu. Apa nih yang menyebabkan misal apa ya kencingnya jadi warna merah gitu. Misalnya ini gitu. Berarti eh, ini R apa rifampicin kah? Terus isoniazid kah atau yang lain kah gitu. Nah, yang lain aku tulis di sampingnya efek sampingnya apa aja gitu. Jadi di breakdown dari opsi-opsi pilihan ganda tersebut. Terus kalau aku juga selain ngerjain soal itu ngajarin orang. Jadi orang tuh dengerin aku belajar, aku belajar tuh berisik gitu. Nggak apa-apa, asal kalian ada atau kalian lebih nyaman sendiri tapi ngeliat kaca gitu nggak apa-apa. Atau lebih ke diskusi sama orang lain yang serekanan kayak gitu, satu rekan gitu. Kalau aku waktu itu kayak suka ngajarin ayah aku, meskipun ayah aku sambil nonton TV, tapi nggak apa-apa. Jadi kayak aku ngomong ngajarin ke dia gini gini gini. Kalau farmasi itu kayak gini gini gini. Kalau obatnya ini tuh begini gini gitu. Itu ngaruh sih kalau di aku. Terus habis itu evaluasi cara belajar kalian sama tanya tips-tips dari kakak tingkat. Gitu deh guys. Nah, kalian udah sampai tahap mana nih dari berapa tahap yang aku tulis di sini? Kalian udah sampai mana nih? Apakah sudah melakukan semuanya? Kalau belum, mungkin saran aku bisa dicoba banget. Karena itu bisa ngaruh. Selain nempel di otak, itu juga nempel di hati. Soalnya, jujur guys, pelajaran yang kalian pelajari untuk SIMAK, untuk tes kefarmasian UI, itu kepake banget buat pendidikan selanjutnya karena di UI itu sistem belajarnya tuh studi kasus gitu, studi kasus terus presentasi, studi kasus presentasi, nggak ada tuh presentasi dari dosen tuh nggak ada gitu. Jadi perlu banget kalian paham dan mengerti supaya nanti mampu gitu ya menjadi mahasiswi di apoteker UI itu kalian mampu. Jadi jangan mikir kalau belajar ini tuh cuma buat simak doang. Kalau udah lulus, udah, yang penting gue lulus dulu gitu. Jangan ya, kayak gitu. Terus lanjut, nah ini aku juga mau ngasih tahu nih kalau ini tuh ada tahapan-tahapan keberhasilan gitu ya. Jadi awalnya mungkin kita berdiam diri dan denial, "Ah, aku nggak bisa, aku nggak tahu, pesimis kayak gitu. Tapi coba deh, coba niatin dulu. Pengen coba sih, tapi nah kalau aku udah pengen sesuatu, aku tuh langsung coba sebelum ada kata tapi. Sebelum aku ada kata tapi langsung coba aja udah nggak apa-apa dicoba aja dulu. Nah, terus kalau udah mencoba, coba-coba dulu siapa tahu kan gitu kan. Kalau udah dicoba, sayang nih, masa cuma nyoba doang? Masa cuma sekali doang? Ya udah deh, belajar lagi gitu. Akhirnya nanti akan terbentuk pola yang bikin kalian tuh konsisten. Jadi, ketika ngerjain soal, kalian tuh mikir, "Oh, ini mah udah biasa, ini udah dipelajarin." Gitu. Yang terakhir itu rezeki ya, insya Allah siapa yang berusaha udah pasti dia akan menuai hasilnya ya guys gitu. Alhamdulillah kalau ada rezeki dan di semua proses itu jangan lupa kalian manajemen stres gitu. Cari tahu tipe healing versi kalian tuh kayak gimana. Apakah olahraga atau bersih-bersih gitu kan? Atau tidur gitu, atau ketemu orang lain, misalkan ekstrovert gitu ya. Kayak gitu. Harus tetap balance ya guys. Nah, untuk tips di hari H, itu teman-teman boleh datang lebih awal. Saran aku, datang aja lebih awal supaya kalian tuh punya waktu untuk relax gitu. Punya waktu untuk, apa ya, berdoa juga sih. Kayak eh, punya waktu buat ngobrol sama Allah kayak gitu. Terus bawa keperluannya. Jangan lupa bawa identitas sama KTP kayak gitu. KTP, KTM gitu dibawa ya. Terus manajemen waktu saat ujian. Kerjain dulu soal yang gampang, yang menurut kalian bisa. Nggak usah sok-sokan penasaran di satu soal terjebak habis itu waktunya habis. Percaya sama aku. Langsung kerjain yang kalian bisa dulu aja. Gitu. Terus sisain 15 menit terakhir untuk cross-check. Guys, ini penting. Kenapa? Karena kadang sistem itu, kemarin ya, ini aku cerita ya, kemarin pas aku UAS, di lab komputer yang sama dengan ujian SIMAK aku waktu ujian kefarmasian waktu itu 2 menit terakhir itu error. Itu error.
Emang sih jawabannya ke save semuanya, tapi ada satu jawaban yang belum aku isi dan itu bikin aku nyesal gitu. Jadi jangan sampai nyesal. Jadi kalau bisa sisakan 15 menit terakhir itu untuk cross check, cross check di 15 menit terakhir kayak gitu. Atau enggak 30 menit terakhir itu lebih baik ya guys. Jadi jangan sampai nanti error malah ada yang belum diisi terus tiba-tiba waktunya udah habis pas mereka lagi dibenerin kayak gitu. Terus terakhir dievaluasi dan dicatat soal yang diingat. Nah, inilah kenapa aku bisa cukup ingat soal-soal yang tadi aku udah jelasin karena aku mencatatnya guys. Nah, kalau misalnya eh, kita kurang beruntung, kita mau nyoba SIMA UI lagi, kita tahu nih apa aja yang harus kita pelajarin, seenggaknya mirip-mirip, atau pola-pola cara UI eh ngasih soal tuh kayak gini, aku udah tahu gitu, aku udah catat gitu. Jadi catat soal yang diingat. Mungkin beberapa dari kalian mikir kayak, ah udahlah kerjakan lupakan. Tapi coba jangan kayak gitu lagi, coba dicatat soal yang kalian ingat. Nah, semoga setelah semua perjuangan kalian, kalian akan mendapatkan pengumuman hasil seleksi akhir seperti yang kalian inginkan dengan tulisan, "Selamat, Anda dinyatakan sebagai calon mahasiswa baru Universitas Indonesia." Mungkin itu dari aku ya, Kak. Buat teman-teman kalau masih mau nanya, nanti boleh ke Instagram aku atau ke LinkedIn aku, kita konekkan juga boleh banget ya. Oke, mungkin itu dari aku, Kak. Aku kembalikan ke Kak Novi. Oke, thank you Arun. Terima kasih banyak untuk segalanya ya, karena memang eh, Kak Arum ini kalau dari kacamata saya ya, tidak hanya memberitahu kita tentang apa sih yang harus kita siapkan dari segi pengetahuan, tapi dari segi mental pun memang juga perlu harus kita latih ya kan? Kenapa? Karena teman-teman kalau misalnya kita lihat ya atlet-atlet yang sedang bertanding, mereka tuh kalau tenaga, power, teknik segala macam mereka tuh pasti siap. Nah, mentalnya juga harus disiapkan. Sama kalau kita ujian juga mental harus kita siapkan. Dan itu tadi disampaikan dengan jelas sekali oleh Kak Arum. Dan saya setuju banget. Jadi, teman-teman, langkah-langkah kecil yang kita biasakan dari sekarang, misalnya kita disiplin dalam belajar, itu akan menjadikan habit di kita gitu. Jadi, otak kita tuh udah merekam bahwa di jam segini tuh harus belajar. Sekalipun kita bad mood, kita tuh harus belajar gitu. Karena apa? Karena sebanyak apapun uang yang kita punya, kita nggak pernah bisa beli waktu. Itu yang pertama. Seperti itu, ya kan? Terus disiplin itu memang menyakitkan kebanyakan, tapi disiplin itulah nanti yang membebaskan kita, seperti itu. Karena akan memberikan kita banyak peluang-peluang hal baik seperti itu ya nantinya, semoga yang datang dalam hidup kita. Dan pastinya iya, betul ya, kita berserah. Karena apapun yang kita kerjakan, tentu ketetapan-ketetapan Sang Maha Kuasa lah yang akan selalu terjadi seperti itu. Thank you Kak Arum untuk sharing-sharingnya. Sangat luar biasa ya, menginspirasi. Oke, semoga bermanfaat. Oh iya, mungkin aku jawab pertanyaan di kolom chat kali ya, Kak. Aku tadi Boleh, boleh. belum jawab beberapa. Mm-mm. Oke, aku langsung ya, Kak. Langsung jawab ya. Ah, langsung aja. Oke, dari Kak Cinta Surya, izin Kak saya sudah isi beberapa persyaratan di website UI, untuk tapi hanya pilihan upload ijazah dan transkrip. Untuk yang MMPI dan MCU itu nanti di tahap mana ya Kak uploadnya? Kalau waktu itu kata temanku tuh ada kolom uploadnya. Tapi kebetulan waktu itu aku nggak upload. Jadi uploadnya itu waktu udah lulus tes ujian kefarmasian gitu. Tapi nanti coba dicek lagi ya, coba dicek lagi, dicari-cari lagi. Dan dan kebetulan ternyata itu tuh syarat untuk tes ujian kefarmasiannya gitu, yang uji uji apa syarat tes kesehatan, keterangan sehat sama keterangan sehat jasmani rohani kayak gitu. Itu kalau aku waktu itu dikirim ke emailnya apoteker farmasi UI gitu. Jadi coba ini ya ke situ ya, coba tanya aja adminnya, kalau nggak salah itu ada CP-nya juga, coba ditanya di situ. Nah, terus kalau aku intinya kalau aku yang MMPI sama MCU itu dikirim ke email apoteker farmasi UI setelah lulus SIMAK TPA TBI. Kayak gitu ya, Kak Sinta. Surya. Oke, lanjut ya.
Kalau ada yang mau follow up question, boleh langsung komen aja ya. Kak, mau tanya untuk tipe soal bisa di skip dan diulang kembali nggak? Bisa. Bisa. Aman. Jadi kerjanya gampang dulu, sesuai sama kemampuan kita, dan fokus sama soal yang bisa kita kerjain. Izinkan ada informasi kefarmasiannya tanggal 21 November secara offline, tapi tertulisnya yang berhak ikut ke ujian kefarmasian yang udah lulus tahap awal dan diumumkan paling lambat tanggal 15 November. Nah, yang ujian tahap awal ini apa saja, Kak? Dan dilakukan offline atau online? Untuk ujian tahap awal, tadi aku udah bahas itu TPA sama TBI. Itu online ya, guys. Ingat, online. Nah, kalau udah lolos, dapat email buat tes kefarmasian secara offline. Kayak gitu. Jadi, teman-teman harus lihat timelinenya dan stay tune ya. Pokoknya stay tune di website penerimaan kalau ada perubahan apa-apa. Lanjut ya, terus izin bertanya Kak, kalau poin soal ujian kefarmasian ada poinnya nggak ya Kak kayak TPA? Yang TPA itu -4 kalau salah, kalau benar, salah, -1, sorry, kaget ya. -1 pas salah, kalau benar dapat 4. Kalau TBI itu 1 sama 0, kalau benar 1, kalau salah 0. Kalau ujian kefarmasian diisi semua aja karena kalau benar dapat 1, kalau salah dapat 0. Gitu ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apalagi nih? Kalau KTM S1-nya hilang gimana? Wajib buat KTM kah? Enggak kok. Kalau untuk identitas itu yang wajib KTP aja. KTP aja ya, jadi dibawa KTP-nya. Kayak gitu. Maksud aku KTM-nya buat jaga-jaga aja. KTP ya, yang penting KTP. Terus itu buat pas ujian kefarmasian itu nanti kan kita jadi pakaiannya tuh bebas. Jadi pakaiannya bebas tapi kemeja sopan gitu. Terus nanti dikasih briefing dulu tuh Hamin berapa di Zoom bareng sama teman-teman lain yang lolos sebelum ke ujian kefarmasian. Kak boleh pakai kalkulator nggak? Ya nggak boleh. Nggak boleh ke Wahyu Astri, tapi nanti di laptop, di apa namanya komputernya di lab komputer itu kan ada kalkulatornya. Nanti teman-teman tinggal buka kalkulator dari situ itu dibolehin, gitu. Tapi bawa kalkulator itu nggak boleh. Jadi kalkulatornya pakai yang ada di komputer lab, gitu ya ke Wahyu Astri. Dibuka eh, komputer saintifiknya ya nanti. Nanti Oke, dikasih tahu. Kak, izin aku ini ya, tambahin dikit ya. Jadi, Boleh. yang pakai kalkulator itu teman-teman pas tes kefarmasian ya, waktu SIMA UI-nya nggak boleh. Oh iya benar. Pasti mah UI nggak boleh dan Nggak nggak bakal boleh. sempet juga. Bener. Kalau nggak salah, pasti aku tuh kita diperbolehkan bawa 1 lembar kertas, Kak, sama pensil kalau aku. Kalau kita disediain Kak pulpennya dikasih sama Oh, kertas buram itu dikasih dari sana, habis itu kertas buramnya dikumpulin ke depan kayak oh gitu. gitu. Oke, oke, oke. Mhm. Gitu guys. Pulpennya udah disediain juga, jadi kalian tinggal bawa diri dan bawa prinsip kayak Oke gitu. deh, lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Untuk Simak UI, apa ada admin WA yang bisa dihubungi untuk nanya mengenai pendaftarannya? Kalau nggak salah ada deh gambar WhatsApp gitu di kiri bawah, guys. Coba dicek lagi ya kalau Tipa Fahmi. Itu kalau nggak salah ada. Terus, kamu mau nanya apa emang ya kalau Tipa Fahmi? Coba tanya ke aku dulu, nanti mungkin aku bisa jawab. Maaf Kak, tes SIMA UI ada salah, sorry. Lanjut. Izin bertanya Kak, untuk pendaftaran apoteker UI dari lulusan non-UI itu bisa di setiap gelombang atau gelombang khusus ya Kak? Kalau Kak Almira, kalau ini sejujurnya di gelombang aku yang kemarin banget itu katanya itu pertama dan terakhir bakal buka di gelombang itu gitu. Paham nggak? Jadi eh di gelombang aku yang kemarin kan Agustusan ya kalau nggak salah lulus apa ujian dan lulusnya gitu. November, Kak, November. Pas Yang gelombang sekarang. kalau yang November ini Mm-mm. besok itu bisa eksternal. Tapi yang Oh pas gitu. gelombang aku kemarin itu nggak bisa. Pas Oh gelombang gitu. aku kemarin, yang kemarin banget. Bulan apa sih? Ju- Maret. Eh, Juli apa ya? Juni ya, gitu ya.
Pokoknya yang kemarin ya guys, kan yang kemarin itu aku dibagi jadi dua gelombang Oh gitu. gitu. Yang gelombang pertama tuh 34 apa 38 yang keterima, yang Mm-mm. gelombang dua itu 16 orang yang keterima gitu. Nah, aku di salah satu dari yang 16 orang itu kayak gitu. Jadi di gelombang itu digabung tuh jadi satu angkatan gitu. Yang Nah, kemarin. Nah, itu dibuka katanya pertama dan terakhir. Nah, nggak tahu nih kenapa gitu kan. Mungkin ada perubahan kebijakan dari UI, jadi teman-teman wajib banget nih buat stay tune dan memantau gitu kan. informasi-informasi ya Kak ya. Karena Betul. memang kebetulan karena aku juga part time, nggak part time sih, memang kerja di ada dosen juga. Jadi teman-teman, untuk prodi apoteker itu ada kotanya gitu. Jadi setiap kampus itu dikasih kota oleh Dikti. Ketika kotanya itu misalnya belum full, nah itu boleh ditambahin jumlah mahasiswanya. Mungkin salah satu alasan kenapa ada part di mana dibuka lagi agar kotanya itu terpenuhi. Kalau boleh tahu, Kak Arum satu angkatan berapa mahasiswa yang Kakak sekarang? Yang sekarang itu aku ada 117 Segitu. campur internal S1 UI sama non UI. Nah, non UI itu berarti 38 tambah 16 kayak gitu. Berapa tuh berarti? Itu guys. Segitu lah. Kan? Biasanya Yap. memang angkatan 120 biasanya gitu. Oke deh, lanjut Mm-mm. Kak. 117 itu juga ada yang mundurin diri sih Kak kalau nggak salah. Tuh. Mm-mm. Tapi kurang tahu ya kenapa dan gimana ininya. Pokoknya 117 sekarang kalau nggak salah. Hmm. Gitu. Lanjut ya Kak. Oke. Lanjut. Kalau UI itu bukannya di bulan apa ya Kak dalam satu tahun itu? Kalau di satu itu nggak tentu guys. Jadi kalian stay tune ya. Karena aku bukan admin UI-nya, jadi aku jadi nggak tahu gitu loh. Cuma yang besok banget, yang terdekat wawancara. Tidak ada wawancara. Alhamdulillah. Nggak ada guys, wawancaranya aman. Kak, mau nanya, sistem kakak belajar materi kefarmasian gimana ya Kak? Nyicil perhitungan atau materi dulu Kak? Atau langsung pakai buku bimbel? Nah, kalau aku kemarin kebetulan gini guys, jadi aku spill ya. Kan kemarin waktu aku skripsian itu, aku bahas tentang HIV AIDS. Nah, materi itu kan lumayan banyak ya obatnya, terus kayak efek sampingnya. Nah, jadi materi skripsi itu yang aku duluan pelajarin. Materi yang aku dalam pelajaran itu yang materi skripsi gitu aku hafalin, aku catat sekalian buat belajar sidang gitu. Terus kalau untuk materi perhitungan dulu atau eh, materi yang hafalan dulu gitu atau farmakoterapi dulu, aku farmakoterapi dulu karena aku lebih suka ngelakuin hal yang aku bisa duluan gitu. Aku fokus ke aku fokus ke hal yang bisa aku lakukan duluan kayak gitu guys. Jadi kalau aku materi dulu, kalau kamu Kak Inelia, kamu lebih suka yang perhitungan atau lebih suka yang hafal nih? Kalau aku pokoknya aku suka duluan lah aku pelajarin gitu. Jadi fokus aja sama yang bisa aku pelajarin dulu, abis itu baru aku ke perhitungan. Gitu. Abis itu aku latihan pakai buku bimbel dari Pejuang Apoteker sama ikut kelasnya juga waktu itu buat nge-review-review dari apa namanya apa yang udah aku pelajari waktu itu di Pejuang Apoteker. Aku ikut bimbelnya lewat Zoom gitu. Dibahas lah ada pretestnya, ada post-testnya yang ngebantu banget nih buat kuis-kuis kayak gitu, buat latihan-latihan gitu. Terus ada apa lagi ya? Sama aku belajar dari YouTube juga sih sebenarnya pas lagi kayak bingung mau ngapain gitu kan, bingung capek belajar ya udah aku dengerin aja YouTube gitu, YouTube pelajaran-pelajaran apa S1 farmasi yang sebelum-sebelumnya gitu. Aku pelajarin terus nanti kayak ya udah masuk aja oh begini kayak gitu guys. Jadi kalau kalian bosen nonton YouTube kan biasanya nah YouTube yang ditonton tuh kalau bisa yang materi farmasi kayak gitu yang menarik-menarik gitu. Nanti masuk ke kelas. Kayak gitu, Kak Inaulia, kalau aku, Kak tadi SIMAK UI tesnya apa aja Kak? Maaf Kak, kelewat. SIMAK UI, TPA, TBI, itu online. Terus ujian kefarmasian, itu offline kalau lolos di TPA TBI-nya. Nanti dikabarin lewat email, kamu lolos gitu. Selamat kamu lolos, silakan ikut ujian kefarmasian di lab apa gitu. Gitu ya Kak Sebianuha.
Izin konfirmasi berarti ujian SIMAK tanggal 3 November itu offline atau online ya? Tes TPATBI-nya online. Tapi tes kefarmasiannya itu kalau lolos TPATBI offline. Oke, aman ya guys? Izin Kak, mengenai ijazah harus diupload ya Kak. Soalnya takutnya ijazahku belum keluar, tapi semoga aja udah ada. Iya, harus pakai ijazah guys, kalau nggak salah deh. Coba minta, kamu, Kak Mita, coba kamu chat ke admin farmasi S1 kamu. Minta duluan gitu loh, minta duluan. Biasanya bisa, kalau karena mau buat daftar bla 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 kayak gitu. Coba aja minta. Daripada nanti ini menyesal kan ya, kelewatan satu semester gitu kan, untuk di UI. Siapa tahu rezeki kamu di UI. Terus minimal per hari belajarnya berapa jam Kak? Kak Handini Mulyanti, kalau aku waktu itu jujur karena belajarnya mepet, jadi aku seharian belajar sampai diomelin sama bunda aku. Aku seharian belajar, tapi ya itu tadi 15 menit main HP, 15 menit main HP. Maksudnya 15 menit istirahat. Bisa main HP, bisa sholat, bisa makan kayak gitu. Terus Kak, katanya ada tes TOEFL ya, Kak. Kak Nuha, tes TBI, ya itu maksudnya TKBI. Jadi, emang soalnya mirip sih sama TOEFL. Waktu belajarnya berapa lama tadi udah ya? Apa hamil berapa minggu atau berbulan-bulan gitu, Kak? Sebulan. Jujur, aku belajar sebulan. Tapi karena aku padetin saat itu, jadi ya aman sih, guys. Karena sungguh-sungguh ya. Jadi, jadi karena motivasinya besar, cukup besar. Jadi aku terpacu, aku harus lolos ini, aku harus lolos. Abis ini aku mau ngapain gitu. Jadi aku udah punya target, harus punya target jangka panjang yang harus mau aku capai. Jadi tahap satunya ya apa lulus SIMAK UI dulu kayak gitu. Jadi tentuin target jangka panjang kalian, terus di breakdown jadi target jangka pendek kayak gitu. Kak, tapi kok yang di tabel penerimaan UI gelombang 3 ini TP-nya offline bingung. Oh iya kah? KR serius? Yang benar. TP-nya offline. Coba dicek lagi ya. Coba dicek lagi, guys. Iya, seriusan offline. Wow, menarik. Kalau aku online. Nah, coba kamu cek lagi Hmm. ya. Baca yang bener, guys. Real. Coba, please. Offline kah? Coba nanti aku cek juga ya. Coba nanti aku bantu cek. Iya, Kak, offline. Oh my God. Wow. GWS. Nggak apa-apa, guys. Offline. Malah lebih seneng, nggak sih? Iya Kak, CBT offline, mau diare nggak apa-apa guys, aman, insya Allah aman. Itu melatih mental kalian nggak apa-apa. Jangan dijadiin beban, karena nanti kalau dijadiin beban balik lagi nanti jadinya tertekan malah jadi ngeblank. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Latihan offline, latihan offline, mau offline mau online sama aja kan nggak bisa nggak sempat buat apa namanya nggak sempat buat cipika-cipiki gitu. Jadi udah kerjain aja nggak apa-apa. Yakin bisa. Aku yakin kamu bisa kok. Kamu udah join Zoom gini berarti kamu udah niat gitu. Pasti bisa. Yakin pasti bisa insya Allah. Nanti kalau kalian pada ketemu aku di kampus gitu ya, jangan lupa tegur sapa ya guys. Pasti seru banget kalau kalian keterima di sana terus nanti kalian bilang Kak Arum gitu. Asik ya, Kak ya. Karena kalau misalnya kita butuh banget ya, Kak ya, alumni ya. Karena udah di dalam itu waktu aku tuh bener-bener, wah, apoteker tuh guys, waktunya tuh singkat, padet gitu materi-materinya. Jadi Bener. kita butuh banget cutting untuk ya lumayan lah ya diturunkan gitu Mm-mm. materi-materinya. Jadi kita Betul, nggak begitu betul. kaget gitu. Mm-mm. Ada materi turunan gitu loh dari angkatan atas yang Iya. kita buat bahan belajar kayak gitu. Tuh. Gitu guys. Apalagi nih, ada pertanyaan belum terjawab kah? Online-nya sistem ujiannya gimana kak di rumah masing-masing ya kak? Iya, waktu itu aku di rumah masing-masing. Betul sekali. Gitu. Tapi coba dicek lagi ya guys nih. Sorry ya, kalau kalau ternyata offline aku kurang tahu nih guys. Nanti coba dicek lagi, dilihat bener-bener apakah ada perubahan beneran offline atau beneran online. Semoga meskipun offline tidak mengurangi kemampuan teman-teman dalam mengerjakan soal, tetap lebih lancar dan lebih sabar ngerjain soalnya juga lebih apa ya, lebih kuat lah mentalnya dalam ngerjain soalnya. Gitu guys. Kak, masuk UI itu syarat IPK-nya berapa? Kalau nggak salah ada ya Kak syaratnya, aku lupa lagi.
Deh tiga di koma apa ya, di persyaratan tuh ada kalau prodinya itu minimal baik sekali kalau nggak salah ya, B kayak gitu. IPK-nya kalau nggak salah inget tuh 3, tunggu ya, coba kita buka di sini ya, coba ya. Kalau nggak Coba salah kita tadi share. berapa? Mm-mm. 3, berapa ya? Nanti coba dicek ya guys, 3, berapa pastiin IP-nya sudah memenuhi. tiga Nah koma ini dua nih, apa ya? Coba. ini tuh, nggak ada di sini. Oh ini dia. Nah ini guys, jadi Hmm. di luar UI, baik perguruan tinggi, PTN maupun PTS, program studi farmasinya itu terakreditasi minimal B. B itu baik sekali. Lalu mempunyai IPK minimal 3,25 skala 4 untuk PTN atau minimal 3,5 skala 4 untuk PTS. Wow, tinggi banget ya. Kalau di zamannya aku dulu, PTS itu 3,3, sekarang 3,5. Ini guys, ada semua kok di sini. Seperti itu. Iya, betul. 3,25 ya. Kakak yang transferan D3 ke S1 bisa ikut apoteker UI gak? Bisa. Waktu itu, teman aku, itu ada yang dia dari D3. Habis dari D3, dia ke S1 di Cirebon gitu kalau nggak salah. Terus, dia sekarang lolos jadi apoteker UI bareng sama aku. Gitu. Di angkatan aku. Gitu ya guys. Bisa kok. Syarat maksimal lulusan tahun berapa ya? Ada nggak ya Kak syarat minimal lulusan tahun berapanya? Maksimal. Tadi tuh Lupa deh. nggak ada sih. Tunggu-tunggu. Apoteker. Nggak Temen ada aku guys. lulusan 2017 Bisa ya. itu bisa. Mm-mm. Mm-mm. Bisa. Nggak ada sih sejauh ini yang dibaca. Nanti teman-teman boleh klik ini teman-teman. HTTP penerimaan UI.ac.id. Mm-mm. Cari-cari tahu ya pokoknya ya guys. Mm-mm. Harus Untuk yang sering-sering kepo. benar-benar harus harus apa ya? Harus jadi BI gitu ya. Harus nyari Hmm. gitu. Emang harus nyari sendiri biar tahu. Gitu guys. Ada lagi yang mau nanya? Sudah cukupkah? Pertanyaannya ada lagi? Sepertinya sudah habis nih Kak Arum. Udah terjawab semuanya sepertinya. Sip. Oke Kak. Nanti Dengan kalau ada yang detail. mau nanya boleh ke mungkin baru ingat nanti boleh ke IG aku atau ke LinkedIn aku ya. Oke, oh sip. Ini Kak Arum udah cantumin nih teman-teman. Boleh di-save. Kalau misalnya masih ada bingung, boleh ditanyain. Oke. Oke, ya, Karum, terima kasih untuk segalanya ya, untuk waktunya, untuk semangatnya, untuk sharing-sharingnya, semua. Oh, Kak, masih ada satu lagi. Kak, sistem peminatan di Apoteker UI ada bagian PPM atau pelayanan farmasi. Oh, tadi mungkin ini udah kita spill di awal ya, Kak Arum ya? Iya, jadi Gimana? kalau untuk PKPA-nya ya berarti ya pas magangnya ya, pas magangnya itu sekarang kita wajib ke lima-limanya gitu, wajib ke lima-limanya. Kalau aku itu jadwalnya 2 minggu di puskesmas, 1 bulan di pedagang besar farmasi PBF, terus 1 bulan di apotek, 2 bulan di rumah sakit, sama 2 bulan di industri. Itu udah wajib, udah include gitu. Gitu ya, Berarti, Kak Lidi. Kak Arum berarti kalau di UI sendiri, studi kasusnya itu berlangsung 3 bulan. Itu di kasus apa tuh, Kak? eh, Masih ada belajar di kampus kan di sana atau Oh, gimana? modul pembekalan namanya. Jadi Oh, sebelum itu kita ada pembekalan yang isinya tuh sebenarnya pembekalan mandiri karena maksudnya kayak tadi yang aku bilang presentasi kita kita dikasih kasus terus kita presentasi nanti ada dosen yang di situ habis itu dosen di akhir ngasih apa namanya pleno ngasih pleno gitu kayak penjelasan secara umum apa ada lagi nggak yang mau ditanyain kayak gitu oke. gitu guys. Mm-mm. Plenonya apa namanya pembekalannya tuh 6 minggu Kak, 6 Oh, minggu. 6 minggu. Hmm. Wah, ini udah pertanyaannya
Sepertinya panik dia ya. Itu kelompok atau individu, Kak? Kelompok, kelompok aman ya. Kelompok guys, kelompok kok. Oke, Mm-mm. katanya ada yang lagi yang mau ditanyain mungkin pas ini yang udah eh, sudah sesudah jadi mahasiswa mungkin ada yang mau ditanyain Mm-mm. lagi. Gimana tuh, Boleh. guys? Ada yang mau ditanyakan, Kak, setelah pengumuman? Gimana tuh, Kak? Ada pembekalan dulu, Kak? Ada ya, Kak Arum ya? Dikumpulin semua seperti itu nggak, Kak Arum? Tip ada bener Kak, bener ada. Mm-mm. Itu dikasih tahu. Dikasih tahu timeline-timeline gitu. Berarti jumlah SKS-nya berapa, Kak Arum? Jumlah SKS-nya berapa Mm-mm. ya Kak? Aduh, aku nggak perhatiin lagi. Tapi intinya eh, setelah modul pembekalan 6 minggu itu ada UAS. Nah, kemarin aku baru banget selesai UAS. Kayak gitu. Habis UAS itu hari Senin udah langsung magang. Oh gitu. Heeh. Jadi hari Senin kakak magang kemana, Kak? Eh, kenapa Kak? Kakak hari Senin, kamu hari Senin ke mana? Ke ini ke puskesmas. Oh, puskesmas Puskesmas dulu. Cakung. Langsung dibagi gitu guys. Ininya udah dibagi dari sana jadi kita nggak nyari sendiri gitu, udah dibagi dari UI-nya, udah ada MOU gitu loh sama industri dan rumah sakit dan lain-lain. Pil biayanya Kak. Oh iya lupa ya, biaya kuliah di UI sekarang berapa ya? Lupa lagi. Aduh, nggak enak nyebutnya lagi. Sepertinya itu tercantum ya, Kak Arum ya? Kalau nggak salah di websitenya. Enggak ya? Lupa. Sebenarnya ini spill aja ya guys, tapi ya udahlah ya. Sebenarnya di websitenya tuh waktu itu masih 23 juta Oh, sama 11 juta buat uang UKT. pangkal gitu ya kalau Oh nggak iya. salah namanya. Hmm, Pembangunan, ya, wah, apalah itu ya, nggak tahu namanya. Tapi jeng 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 di angkatan aku itu diperbaharui jadi 40 per semester wow. gitu, kalau Mira gitu ya. Jadi 40 juta per semester gitu. Oh, Dan Akbar gitu kan. dan ini hanya 2 semester ya, Kak ya? Betul, 2 semester. Uang juta. Uang pangkalnya nggak ada, udah nggak ada. Oh gitu. Berarti nggak bayar 11 Heeh, juta itu lagi ya, Kak? udah nggak, Oh, langsung 40 info juta per berarti. semester. Itu aku juga baru tahu abis praregistrasi itu karena baru dicantumin Oh. di websitenya kan masih 23 11 gitu kan. Tapi ternyata wow gitu, menarik gitu. 40 juta. Jadi karena udah bayar mahal nih ya guys, jadi jangan disia-siain. Betul. Mm-mm, jadi setiap ilmu tuh berharga gitu, setiap apa yang mau kita raih tuh jadinya ngerasa sia-sia gitu loh kalau nggak belajar sama sekali Hmm. di satu hari gitu, kayak gitu. Nah itu tinggal dimanfaatin aja nanti tuh sama sama ininya dimanfaatin apa namanya buat belajar buat magang karena pembahasan itu nanti pakai buat magang gitu. Tanya yang banyak sampai dosennya capek gitu, nggak apa-apa. Mendingan nanya di kelas daripada nanti pas magang ngangong-ngangong gitu kan. Bingung ya, Kak ya? Benar. Apakah ada opsi dicicil? Ada. Oh, Ada ya Kak Afnan Adit. Ada 3 kali dicicil. oh. Bisa dicicil 3 kali. Yang pertama 50%, yang kedua 30%, yang ketiga 20%. Waktu berapa bulan gitu ya? Aku lupa. Berapa ya? 2 bulan apa ya? Tiap 2 bulan gitu kalau nggak salah. Jadi cicilan pertama tuh harus 50%, berarti 20 juta. Cicilan kedua harus 30%, cicilan ketiga harus sisanya 20%. Gitu. Gitu ya, Kak. Oke, masih ada lagi guys yang mau ditanya-tanya? Oke, baik Kak, terima kasih. Nah, Sip, udah habis ya? Kalau sudah habis, kita tutup ya untuk sesi sharing pada malam hari ini dengan Kak Arum. Thank you so much, Kak Arum. Sukses thank you. selalu di sana. Amin, makasih, Lancar-lancar. Kak. Siap, siap. Iya, makasih ya teman-teman buat keaktifannya juga. Aku doain teman-teman bisa semuanya pada lulus ya eh, di apa PSPA UI di tahun
ini gitu. Doa jangan lupa yang lengkap ya guys biar dikabulin. See you guys semuanya. Makasih banyak. Kalau ada pertanyaan bisa ke tadi ya Instagram atau LinkedIn. Aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Waalaikumsalam, Kak Arun. Oke, teman-teman, sedikit boleh nyambung ya. Jadi memang ada pesan dari timnya kita. Jadi kita sedang buka kelas Oktober ya, teman-teman. Sedang buka kelas Oktober, di mana di kelas Oktober ini kita ada yang baru ya. Jadi yang barunya itu kita ada khusus untuk farmasi klinis, farmakoterapi, farmakologi, kita ada mind mapping, bentuk rangkumannya. Terus untuk tryout-nya sendiri, nanti kita sudah menggunakan sistem komputer based test. Jadi teman-teman sudah mengerjakannya seperti teman-teman mengerjakan ujian tes kefarmasian menggunakan komputer gitu ya, CBT. Nah, dan ini sangat lengkap ya untuk materinya. Jadi kita ada 10 kali pertemuan, teman-teman kita ada perubahan jadwal. Bahkan untuk farmakoterapi, farmasi klinis itu ada 3 kali pertemuan. Seperti itu. Kenapa? Karena memang ini cukup banyak. Bahkan kita juga nanti ada sharing wawancara, karena ada beberapa kampus yang mengadakan sharing wawancara. Lalu kita nanti ada sesi OSCI atau praktek kefarmasian. Kak, di tempat aku nggak ada tuh Kak alur tes OSCI atau praktek kefarmasian. Oke, karena nanti ketika kamu lulus mengikuti program studi apoteker, nah teman-teman untuk menjadi apoteker kita kan ujian nasional ya. Selain ujian komputer based test yang isinya adalah kefarmasian, juga ada praktik kefarmasiannya yang nanti ada 10 station, di mana ada satu station istirahat dan teman-teman akan mengerjakan soal. Seperti itu. Bukan hanya mengerjakan soal, tapi teman-teman mendemokan. Artinya mendemokan apa? Teman-teman mempraktikkannya. Seperti itu. Nanti kita akan bahas. Oke, nanti kelas terakhir kita di Oktober itu di tanggal 29 Oktober. Seperti itu, teman-teman. Dan ini adalah daftar materinya. Ini udah di-spill nih ya. Gimana mind mappingnya. Nah, ini contoh dari mind mapping yang akan kita bahas. Ini misalnya sistem pernapasan. Nah, kalau misalnya untuk kasus asma, ini adalah 4 poin terbesar yang teman-teman harus pahami. Kalau misalnya untuk pengontrol asma itu misal di kasusnya pasiennya itu udah punya riwayat asma. Nah, supaya mencegah tidak kambuh, dikasih apa? Dikasihlah kortikosteroid inhalasi. Contohnya ada siapa? Ada fluticasone dan lain-lainnya. Jadi kita selain ada mind mapping, kita akan kasih modul. Di mana di modul itu teman-teman bisa lihat bagaimana algoritma terapi dan juga rangkuman dari golongan-golongan obat berdasarkan penyakit seperti itu. Kalau misalnya terjadi serangan asma, dikasih obatnya apa? Palga ya, yang kita kasih short acting beta agonis, salbutamol seperti itu. Oke, jadi hampir semuanya nanti untuk farmakoterapi kita buatin mind mappingnya seperti itu. Tidak semua materi, karena tidak bisa semua kita paksakan dengan mind mapping, teman-teman. Gitu. Oke, seperti itu ya tambahan dari saya. Untuk kelas Oktober, teman-teman boleh daftar di link yang ada di Instagram kita. Kalau misalnya teman-teman mau kelas aja itu 150.000. Kalau teman-teman kelas plus buku itu di harga 210.000. Kalau saya saranin plus buku. Kenapa? Karena nanti kita udah latihan nih di Zoom. Nah, teman-teman kan ingin mengasah kembali, ya kan, pemahaman teman-teman. Seperti itu kita bahas juga ketika mengasah pemahaman, kita juga akan mengasah gimana sih jawab soal. Tadi Kak Arum sudah banyak menjelaskan ya. Soalnya itu panjang-panjang. Ya benar, karena saya merasakan juga ya. Merasakan saat itu ketika kita mau ujian kompetensi apoteker Indonesia, kita kan tes dulu ya di kampus ya secara internal. Nah, itu emang benar teman-teman. Satu soal itu tuh bisa sampai 7-8 baris. Nah, kita harus tahu di dalam narasi soal itu pasti ada inti dari pertanyaan. Nah, itu biasanya di akhir. Nah, itu nanti kita akan bahas.
gitu. Itulah kenapa kita kasih dulu pre-test, post-test. Jadi teman-teman udah baca secara menyeluruh, nanti tim tutor akan kasih tahu gimana sih cara memahami soal, sehingga kita tahu inti dari pertanyaannya itu apa, dan kita butuhkan apa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Seperti itu. Dan untuk semakin memperkaya soal-soal, teman-teman boleh miliki bukunya juga. Seperti itu. Teman-teman, ya, seperti itu ya dari saya ditunggu partisipasinya. Terima kasih, selamat malam. Semoga semuanya beruntung, boleh lulus di kampus masing-masing yang dituju. Semangat semuanya jadi teman sejawat. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Saya izin live ya.